Tes, ya, tes 1, 2, 3. Ya, saya ulangi, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua, di mana pada sore ini, ya, di tahun 2001, di era new normal atau pandemik yang sudah lebih 1 tahun, sudah kita menikmati, ya, maksud saya menikmati apa? Bapak Ibu sudah banyak suka dukanya, ya, suka dukanya yang tidak bisa lagi mungkin saya pilih-pilih seperti ini dan seperti itu, ya. Nah, dalam rangka itu PKB mengadakan kebaktian PKB yang pertama sore ini, tapi dirangkaikan dalam talk show, ya. Materinya menjadi orang tua tangguh di era new normal, ya. Nah, kenapa ada new normal ini? Semua kegiatan kita harus lakukan, ya, walaupun dibatasi seperti begini, ya. Jadi tetap kita melakukan kegiatan, tetapi dalam batas-batas seperti ini. Nah, sebelum kita masuk di materi inti, yang pertama nanti mungkin kita diawali dengan ibadah singkat yang disampaikan oleh Ibu Pendeta. Atau mungkin ada yang mau disampaikan dulu Pak Ketua nanti, ya. Nanti saja, ya. Nanti acara berikutnya. Jadi susunan acara kita mungkin kita sudah pegang semua. Ya, nanti kita masuk di poin ke-6 yang akan disampaikan oleh Ibu Christine Sandi, RS, SPD, MPSI, psikolog. Ya, beliau adalah salah satu dosen dari UNAS, Bu, ya. Iya. Itu biodata singkat beliau, nanti beliau lagi atau mungkin ada sesuatu yang Ibu Bapak tanyakan, disilakan. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan, disilakan Ibu Pendeta. Shalom Bapak Ibu, selamat berjumpa pada sore hari ini. Kita bersyukur Tuhan baik dalam kehidupan kita semua, memberkati kita, mengaruniakan kita kesehatan, kekuatan, sekalipun masih dalam masa pandemi, tetapi kita boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk boleh berjumpa, khususnya PKBGT Jemaat Biringkanaya. Selama masa pandemi ini adalah ibadah perdana yang boleh dilakukan, di mana melalui ibadah PKBGT Jemaat Biringkanaya hari ini itu akan diisi dengan talk show, ada materi yang akan di-share kepada kita semua. Seperti yang sudah disampaikan bahwa kita akan menerima materi menjadi orang tua tangguh di era new normal. Dan karena itu marilah kita siapkan hati kita untuk menikmati perjumpaan dengan Tuhan melalui ibadah PKBGT Jemaat Biringkanaya yang di dalamnya akan diisi dengan talk show. Dan saya mengundang kita untuk berdiri. Mari kita bersama-sama dengan penuh sukacita melakukan Kidung Jemaat 3, kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi beri sinarmu menyerap. Pertolongan kita ialah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi kamu. Silakan duduk kembali. Mari kita bermazmur
dengan dituntun Mazmur pasal 100 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Sebab Tuhan itu baik. Mari kita kembali memuji Tuhan dengan melakukan Mazmur 105 baitnya yang pertama, dengan syukur pujilah Tuhan. Dengan syukur pujilah Tuhan, biar namanya diserukan, maklumkan perbuatannya di muka isi dunia, bernyanyi bermazmur terus tentang karyanya yang kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama menerima materi yang di dalamnya tentu saja akan menjadi bahagian kita bersama untuk memberikan beberapa masukan-masukan, pemahaman-pemahaman bagaimana kita menjadi orang tua yang tangguh di era new normal saat ini ketika pandemi COVID-19 terus kita lalui dalam kehidupan ini. Di tengah-tengah kita sudah ada hamba Tuhan, Ibu Christine Sandi, yang Tuhan utus di tengah-tengah kita untuk berbagi informasi, men-share ilmu yang juga tentu saja akan membangun kehidupan kita semua, karena kita sadari bahwa sebagai orang tua di hadapan Tuhan kita punya tanggung jawab, yaitu bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anak kita menjadi orang tua yang akan menjadi teladan dalam kehidupan mereka. Dan sebelum kita masuk dalam materi yang akan kita terima bersama pada saat ini, mari kita satukan hati dan kita berdoa. Saat ini Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kami datang kepadamu. Kami bersyukur Engkau baik dalam kehidupan ini. Kami bersyukur Tuhan menghadirkan kami di tengah-tengah persekutuan yang Tuhan anugerahkan bagi kami di sini sebagai PKBGT Jemaat di Ringkanaya. Kami bersyukur Tuhan bahwa sekalipun masih dalam masa pandemi COVID-19, tetapi Tuhan sungguh memberkati kehidupan kami, dan terlebih bahwa memberikan kami kesempatan pada sore hari ini untuk berjumpa satu dengan yang lainnya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai saudara bersaudara di dalam Tuhan. Dan ketika kami ada di tempat ini Tuhan, kami akan menerima materi sehubungan dengan tanggung jawab kami sebagai orang tua di dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing, di dalam segala kegiatan, aktivitas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Kami bersyukur bahwa Tuhan telah mengutus hamba-Nya untuk datang di tempat ini, untuk berbagi informasi, untuk men-share ilmu yang akan membangun kehidupan kami bersama sebagai anak-anak Tuhan dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai orang tua yang tangguh di era new normal saat ini. Mari berkati hamba-Mu yang akan membagikan materi pada sore hari ini,
Tuhan karuniakan kesehatan, kekuatan, karuniakan hikmat dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga sungguh hamba-Mu yang akan men-share materi pada sore hari ini boleh melakukannya dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Dan oleh karena tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu yang menguasai kehidupan setiap kami yang akan mendengarkan dan menerima materi ini, sungguh hal ini akan membangun kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, menjalani segala tanggung jawab sebagai orang tua dalam kehidupan keluarga masing-masing kami. Kami pun berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang saat ini Tuhan mungkin masih dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Tuhan sertai mereka, Tuhan lindungi dalam perjalanan, biarlah boleh tiba di sini dengan penuh selamat, dan kami boleh duduk bersama menikmati persekutuan yang Tuhan anugerahkan. Terlebih bahwa di dalamnya kami bersama-sama boleh menerima materi sehubungan dengan tanggung jawab kami sebagai orang tua di dalam kehidupan ini. Ya Tuhan Allah kami, inilah doa kami, inilah syukur kami. Semuanya kami datang bawa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kepada Pak Ganda disilahkan. Kita langsung ke materi. Saya tambah lagi sedikit. Ibu Christine ini dari Magister Fisiologi Universitas Pajajaran, Bu ya. Ya, beliau dosen tetap di Fakultas Kedokteran, Bu ya. Ya. Beliau juga sudah berkeluarga, Bapak Ibu ya. Yang kita lihat masih muda, masih kecil. Beliau sudah punya anak 3, ya. Anak 3. Ya, seperti itu ya. Itu biodata singkat, silakan Bu. Bisa saja ya Pak, biar lebih fleksibel. Dari depan ya Pak. Ya, saya sampaikan lagi kepada kita semua, sesi pertanyaan nanti setelah materi disampaikan semua ya Bapak Ibu. Boleh diingat-ingat mungkin slide yang sekian, apa yang dimaksud itu atau yang kurang jelas nanti. Mudah-mudahan ada punya ballpoint semua, Om Reken sudah punya, nanti langsung dicatat ya. Oke, mungkin itu yang saya bisa sampaikan lagi. Terima kasih Bu, monggo. Baik, terima kasih Pak. Ya, selamat sore, shalom semua Bapak Ibu. Pertama-tama terima kasih sudah diberi kesempatan pada saya untuk hadir di tempat ini. Saya baru pertama kali, sebenarnya sudah berapa kali kesini, tapi dalam rangka yang mengikut minggu lalu, 2 minggu lalu kayaknya saya kesini ada keluarga yang diberkati. Saya
Gracein Sandi, saya kalau dari namanya, ini perkenalan singkat ya Bapak Ibu. Kalau dari namanya saya mungkin dilihatnya bukan orang Toraja. Ya, kalau namanya ya. Tapi saya Toraja asli. Jadi saya Toraja asli, bapak saya Rantelemo, ibu saya Buntao, Sangala. Tapi saya lahir dan besar itu di Parepare. Jadi bahasa Toraja saya tidak begitu tahu mengeluarkan, tapi tahu tapi agak enggak terlalu lancar. Begitu juga bahasa Bugis. Jadi setengah-setengah pemahamannya. Tapi kalau orang bicara bahasa Toraja saya paham. Tapi untuk mengeluarkannya agak susah. Nah, saya tinggalnya di sini di kompleks Perumahan Asahra Greenland. Saya terdaftar di Gereja Satria Kasih. Di situ saya bergereja. Kemudian tadi sudah disampaikan saya lulus magister profesi 2011 dan langsung menjadi dosen waktu itu, tapi masih dosen LB di alma mater saya X1 di UNM. Kemudian saya terangkat di Unhas sejak tahun 2014 sampai sekarang. Ditambah juga ada kegiatan yang lain, biasanya ada konseling dan sebagainya di tempat-tempat lain. Jadi itu aktivitas utama saya sebagai pengajar, tapi ada aktivitas tambahan juga yang saya lakukan di luar. Ya, biasanya orang lihat saya masih muda ya. Wah, terima kasih Pak, awet muda berarti ya. Tapi saya sudah punya 3 anak. Tapi masih kecil-kecil anaknya, di bawah 5 tahun semua, jadi usianya usia balita. Ya, ya, bapaknya sudah besar. Ya, jadi itu perkenalan singkat. Saya diminta dihubungi oleh teman dari suami saya, gitu. Dan diminta untuk berbagi, jadi kita sharing Bapak Ibu. Pasti juga Bapak Ibu sudah mengalami situasi ini, kita semua bagaimana kita menjadi orang tua tangguh di era new normal. Nah, sebenarnya ada banyak aspek konteks ya tangguhnya itu di mana. Tapi dari info yang saya dapatkan lebih spesifik kepada bagaimana menjadi orang tua tangguh dalam menghadapi menghadapi pembelajaran tatap muka untuk anak-anak kita. Jadi banyak sekali konteksnya tangguh. Kalau mau dijelaskan panjangnya, tapi saya akan membahas spesifik bagaimana kita sebagai orang tua menghadapi anak-anak yang menurut info itu akan, tapi belum tentu juga di Makassar ya, karena tergantung zonanya, akan mulai melakukan pembelajaran secara tatap muka offline. Jadi tapi selain itu sebenarnya kita juga bisa menerapkannya ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Kan ada banyak sekali tantangan di mana kita dituntut untuk menjadi orang tua yang tangguh. Baik. Nah, di sini saya membagi ada beberapa poin dari menjadi orang tua tangguh di era new normal. Yang pertama, kata menjadi. Kenapa saya membahas juga kata menjadi di sini? Karena maaf, enggak kelihatan ya. Kelihatan, ada tulisan dalam kotak itu, enggak kelihatan ya. Ya, jadi tulisannya itu adalah menjadi, itu kan ada kata kerja ya Bapak Ibu ya. Kata kerja itu menjadi, kita aktif. Kalau kata kerja berarti kita bergerak, kita melakukan sesuatu, kita aktif. Jadi tidak pasif, diam saja, tetapi ada aktif, ada upaya yang kita lakukan. Kemudian yang kedua yang saya sini juga ada orang tua. Jadi akan saya nanti bagi-bagi pembahasannya. Kemudian orang tua, di situ ada kata saya tulis ayah dan ibu. Jadi orang tua di sini bukan hanya ayah saja atau ibu saja, gitu ya. Karena biasanya peran mendampingi anak-anak sekolah itu perannya satu pihak saja, misalnya ibu, nanti bapak itu tugasnya cari uang dan atau sebaliknya gitu ya. Jadi mendampingi anak-anak itu adalah tugas orang tua, baik ayah maupun ibu. Kemudian tangguh. Nah, ini ada kata juga di dalamnya saya tuliskan adalah potensi. Potensi nanti saya akan jelaskan apa yang dimaksud dengan potensi, dan ada kata kemampuan kita untuk menyesuaikan diri, adjustment. Kemudian ini di era new normal. Kita tahu bersama sekarang era new normal ada
periode baru yang kita masuki gitu ya. Tidak kita di Makassar, tapi semua orang di dunia masuk di periode ini, di era new normal. Ya. Saya akan lanjut. Nah, apa sih pendidikan di era new normal? Di era new normal sekarang ya, sudah masuk new normal setelah hampir kurang lebih setahun kita masuk berada dalam masa pandemi. Ini juga tidak tahu kapan berakhir ya Bapak Ibu. Nah, di era new normal ada yang disampaikan bahwa pada era new normal ini, saya tidak tahu kalau karena anak saya belum sekolah, jadi tidak tahu apakah di Makassar sudah mulai sekolah offline Bapak Ibu. Belum ya? Ada sebagian ya? Iya. Nah, jadi di era new normal ini, meskipun memang pemerintah ada peraturan menyampaikan bahwa untuk daerah-daerah tertentu yang sudah zona hijau itu akan memungkinkan untuk dilaksanakannya sekolah. Karena banyak juga ibu-ibu yang mengeluh gitu ya, atau orang tua. Aduh, sudah tidak sanggup ini mendampingi anak-anaknya ini di rumah gitu ya, belum lagi pekerjaan yang lain dan sebagainya. Kayaknya juga anak-anaknya agak susah kalau tidak dilakukan secara offline. Tapi satu sisi juga kendalanya apakah nanti anak-anak dijamin kesehatannya. Nah, itu kan sebenarnya kita kayak dilema begitu ya Bapak Ibu. Bingung kita mau sekolah offline atau sekolah online. Terus apa sih yang akan kita perlukan ya untuk bisa berada dalam situasi ini? Karena memang pemerintah kalau di Unhas itu memang masih online, tapi ada beberapa dosen yang sudah pakai offline gitu ya. Jadi berbeda-beda. Nah, maaf sebentar, ini ada para ahli, kebaca ya Bapak Ibu, para ahli dan peneliti mengatakan bahwa pendidikan di era new normal ini tidak akan kembali sama seperti yang semula. Gitu. Apa yang dimaksud dengan tidak sama lagi seperti semula? Karena ada pergeseran bahwa kita sudah mulai para pendidik begitu ya, mulai berpikir bahwa sepertinya kita perlu metode dan pembelajaran yang baru dalam mendampingi atau dalam memberikan materi kepada anak didik. Nanti ada istilahnya blended learning. Jadi meskipun kita kembali ke sekolah, ada beberapa perubahan-perubahan yang akan dilakukan. Nah, untuk itu tidak akan bisa 100% lagi sama seperti semula. Ya, nah kita perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi perubahan dan metode-metode yang akan dilakukan oleh pihak-pihak pendidik atau pihak-pihak sekolah tentunya. Saya lanjut. Ya, karena ada perubahan gitu ya, ada perubahan yang terjadi di era new normal. Bentar, ini daripada saya balik terus begini ya, saya lihat juga di laptop. Kenapa Pak? Oh, oh gitu. Oke. Nah, tadi sudah saya katakan bahwa ada perubahan ya. Jadi para peneliti dan para praktisi di bidang pendidikan mengatakan bahwa pendidikan di era new normal itu tidak akan sama kembali seperti semula. Nah, lalu apa saja perubahan yang terjadi dalam dunia pendidikan di era new normal yang perlu kita perhatikan sebagai orang tua? Nah, yang pertama, peran keluarga itu semakin penting. Coba sekarang kita bayangkan di rumah ya. Kalau anak-anaknya malas belajar, pasti kita yang pusing kan. Gimana caranya supaya anak-anak itu mau tetap di depan laptop. Kemudian tugas-tugasnya pasti kita yang lebih banyak sering membantu, mengerjakan dan sebagainya. Kalau tidak dimengerti ya mungkin akan ada guru, tapi mungkin tidak seperti yang sebelumnya. Nah, jadi yang pertama adalah peran keluarga menjadi sangat penting di era perubahan ini. Makanya sebagai orang tua kita perlu bersiap
Karena mungkin dulu kita menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab itu kepada guru atau kepada pendidik untuk membantu atau mengajar anak-anak kita, gitu ya. Nah, sekarang itu sifatnya bekerja bersama-sama. Guru juga punya peranan, orang tua. Sebenarnya dulu orang tua juga perlu berperan. Tapi karena beberapa orang tua, kami pernah mengadakan seminar, mengundang beberapa guru juga dan orang tua. Guru mengatakan orang tuanya yang kurang aktif Bu, kayak gitu ya. Jadi membahas mengenai masalah-masalah yang terjadi. Terus orang tuanya bilang gurunya kurang komunikasi gitu. Jadi ada saling bukan menyalahkan ya Bapak Ibu mungkin ya. Tapi yang saya mau katakan kurang bersinergi begitu. Nah, jadi di era ini apalagi kemarin selama offline itu betul-betul kita kayak shock begitu ya. Kami pun juga sebagai dosen, wah, yang dulunya tidak begitu paham beberapa metode-metode learning itu mesti belajar karena harus offline. Jadi memang ada perubahan yang terjadi. Nah, yang kedua, di perubahan sekarang itu juga penggunaan teknologi semakin pesat. Saya yakin para guru dan mungkin juga anak-anak kita sekarang sudah mulai menguasai beberapa teknologi pengajaran ya, kayak misalnya dulu gitu apa sih itu Zoom. Bapak Ibu juga mungkin sekarang apa ya, dulu mungkin kalau tidak ada pandemi nggak tahu itu Zoom, Google Meet, live streaming, mungkin akan ada gereja-gereja yang pakai live streaming begitu ya. Tapi karena ada pandemi itu ada teknologi yang semakin dikembangkan. Jadi di era sekarang penggunaan teknologi menjadi semakin pesat, sehingga itu membuat anak belajar bisa dari mana saja, bisa kapan saja, dan bisa dari siapa saja. Ya, karena penggunaan teknologinya semakin pesat. Jadi misalnya gurunya, coba kamu buka ya link YouTube ini, kamu pelajari ini. Jadi dia bisa sambil di kamar. Dulu mungkin harus ke sekolah, sekarang kan bisa sambil di kamar lihat, pelajari konten YouTube yang diberikan oleh gurunya. Jadi anak-anak bisa belajar kapan saja, di mana saja, dan dari siapa saja bisa belajar. Makanya dikatakan lifelong learner, pembelajaran yang bisa di mana saja, tak terbatas waktu dan sebagainya. Ya. Kemudian yang ketiga, perubahan apa lagi yang terjadi di era pendidikan new normal saat ini? Yang ketiga adalah proses belajar itu perlu semakin berpusat pada anak. Ya, kalau dulu namanya TCL ya, teacher, semuanya berpusat pada guru, teacher center learning. Ya, sekarang itu SCL, student center learning. Jadi semuanya dipusatkan pada kebutuhan anak. Nah, jadi apa yang perlu sebenarnya diperhatikan juga sebagai orang tua, bahwa proses belajar ini perlu menekankan pengalaman konkret daripada hanya sekedar online materials. Maksudnya pengalaman konkret bagaimana Bapak Ibu? Maksudnya pengalaman konkret ini misalnya ketika di rumah gitu ya. Saya mau cerita pengalaman misalnya anak saya saja ya, karena kalau pengalaman anak rata-rata di sini usia anaknya berapa tahun Bapak Ibu? SD, SMP atau SMA? SD sampai SMA ya, bervariasi ya. Kalau SMP, SMA sih tidak begitu butuh effort ya dalam mendampingi, tapi kalau yang anak-anak SD apalagi yang TK, PAUD itu pasti upayanya besar. Nah, misalnya contohnya kayak begini, perlu menekankan pengalaman konkret ya, karena pembelajaran sekarang berpusat pada anak. Misalnya seperti ini, kalau anak saya itu yang usianya 4 tahun, misalnya dia harusnya kan saya sudah bisa memasukkan dia di PAUD ya, karena usianya sudah 4 tahun, sudah mau 5 tahun nanti bulan ini, mau masuk PAUD atau TK ya gitu. Nah, tapi karena belum ada, jadi saya pikir kalau online kayaknya belum, nanti dulu lah. Jadi pengalaman konkret apa yang saya berikan, misalnya contohnya sederhana, ketika ada permainan atau ada mainan yang lagi dia jejer-jejer di lantai, itu sambil saya ajarkan, misalnya ini berapa, coba dihitung. Kan sebenarnya di TK juga belajar seperti itu kan. Nah, jadi tidak hanya kita harus
beli apa gitu, materi-materi apa yang ada angka 1, 2, 3 misalnya ya. Ini contoh sebagai anak saya saja yang biar lebih mudah saya menyampaikannya. Misalnya kayak belajar angka atau belajar apa, anak-anak udah pada tahu. Jadi sambil main ya kita langsung sambil mengajar di situ. Jadi pengalaman konkret. Misalnya kayak anak-anak IPA mungkin ya, anak-anak SMP. Misalnya mereka lagi belajar tentang tanaman apa gitu. Nah, kalau misalnya mereka tidak mengerti, ya orang tua misalnya menanyakan ke gurunya, yang dimaksud tanaman ini apa sih? Oh, ada contohnya tanaman abu. Coba dikasih lihatkan gambarnya. Kalau ada di rumah sih bisa saja gitu ya, pengalaman konkret. Jadi kita melihat bahwa yang dipelajari anak itu kita upayakan itu bisa dilihat dalam kehidupannya sehari-hari gitu ya. Jadi maksudnya berpusat pada anak, pengalaman konkret daripada sekedar online material semata. Kemudian yang keempat, perubahan apa lagi yang terjadi di era pendidikan new normal, di era new normal? Ini pendekatan blended learning yang tadi saya katakan. Apa itu blended learning? Blended learning itu adalah menggabungkan dua metode antara tatap muka dan online. Pasti nanti akan seperti itu, akan arah ke sananya, Bapak Ibu. Ya, jadi kita juga harus bersiap nih. Mungkin ada satu waktu anaknya di sekolah, mungkin hari besoknya online, karena kan masih pandemi ya. Nah, itu kita juga harus berupaya menyesuaikan diri. Nah, dulu waktu awal-awal pandemi kan masih shock gitu ya, semuanya harus online di rumah. Nah, sekarang kembali lagi menghadapi tatap muka ya, akan ada nanti seperti ini. Dan kalau saya kebetulan pendidik juga, tapi untuk tingkat mahasiswa itu sudah ada upaya untuk blended learning kami. Jadi ya mahasiswa harus bersiap, apalagi yang mendampingi. Kalau mahasiswa kan lumayan, mereka sudah bisa mandiri. Nah, kalau untuk anak-anak, Bapak Ibu orang tua, saya pun juga nanti akan mengalaminya ya, karena anak saya akan sekolah tahun depan. Jadi saya harus paham. Kenapa saya menyampaikan ini? Kan kadang kita kalau ke medan perang, kita tidak tahu situasi, kan kita meraba-raba ya Bapak Ibu. Makanya saya menyampaikan perubahan-perubahan ini supaya kita punya gambaran, oh nanti kayak akan gini loh, akan seperti ini gambaran yang akan kita hadapi ke depan. Jadi kita sudah punya modal, sudah punya persiapan dari sekarang, karena akan arahnya ke sana. Ada kalau di psikologi itu ada asosiasi psikologi pendidikan, jadi memang khusus membahas masalah-masalah pendidikan. Mereka lagi serang berdiskusi dengan dinas pendidikan tentang bagaimana menerapkan metode blended learning, karena tidak mungkin setiap hari anak-anak akan offline semua. Itu kan apalagi masih masa pandemi ya. Jadi akan ada wacana menjadi blended learning ke depannya seperti itu. Jadi satu hari atau minggu ini mungkin offline, minggu depannya online. Jadi digabungkan metode itu. Kemudian kita lihat di sini, ketika era sekarang, saya yakin bukan hanya Bapak Ibu yang bermasalah atau yang punya atau yang stres begitu dengan situasinya. Anak-anak kita juga, ya. Kondisi normal itu zona hijau hanya 6% di Indonesia. Jadi kita perlu berubah dengan cepat, belajar jarak jauh dan sebagainya. Kemudian siswa pasti juga merasa, coba tanya anak-anaknya di rumah, merasa jenuh kan, bosan, banyak tugas. Ya mahasiswa juga mengeluh biasanya seperti ini ya, banyak tugas yang diberikan. Kemudian kesepian karena dulunya bisa main sama-sama dengan teman. Jadi bukan hanya kita Bapak Ibu yang punya masalah ya mendampingi anak-anak, mereka anak-anak kita juga itu pasti di dalam dirinya itu tertekan dengan situasi ini. Apalagi yang sudah rindu dengan teman-temannya, pasti mereka juga punya masalah gitu ya, stres. Makanya Bapak Ibu punya dua tugas mendampingi, ibunya yang harus tangguh, anaknya juga bagaimana supaya nanti bisa tangguh. Kemudian guru, ya, guru juga perlu upaya ekstra untuk menyiapkan rancangan pembelajaran, ya. Jadi dulunya itu misalnya kayak saya ambil contoh gitu ya, dulunya wah sudah siap nih untuk offline tatap muka gitu ya, tinggal bawa laptop dan ngomong gitu ya. Nah sekarang kita harus mikirkan gimana ya biar anak-anak tidak bosan di depan laptop.
bisa ngantuk. Bagaimana caranya biar mereka aktif? Kan banyak biasa yang muncul cuma akunnya kan, apalagi kalau mahasiswa mereka sudah semakin pintar gitu ya. Nah, guru-guru dan para pengajar juga berpikir gimana sih caranya ini supaya metodenya bisa dipahami. Kemudian banyak tugas yang perlu dikoreksi, belum lagi kalau punya anak juga ya, kayak saya di rumah, aduh udah mulai buka laptop, anak yang satu udah manggil-manggil. Nah itu juga stres juga ya, jadi gurunya juga mesti tangguh. Jadi selain siswanya yang tangguh karena mereka juga pasti punya masalah ini. Kemudian, maaf ini kelewat. Nah, orang tuanya juga punya masalah. Ya, apa sih yang dihadapi oleh orang tua? Bebannya bertambah gitu ya. Misalnya beban kuota, ya, pulsa habis dan sebagainya. Kemudian harus membelikan anak gawai, handphone, gitu ya. Kemudian materialnya dulu mungkin disiapkan sama sekolah ya, sudah ada di sekolah, sekarang kita beli lagi, itu kan mengeluarkan biaya juga. Nah, kemudian pusing membagi waktu. Kita juga work from home, anak juga school from home, gimana ini membaginya? Gitu ya. Jadi masing-masing punya beban sendiri-sendiri. Anak punya juga beban, guru juga punya, apalagi juga orang tua. Gitu ya. Jenuh dan lelah dengan situasi ini, gitu ya. Kapan ini berakhir? Nah, ini adalah situasi yang dialami oleh orang tua, siswa juga dan guru. Nah, tadi dengan sejumlah perubahan-perubahan yang saya sampaikan, nah apakah kita sebagai orang tua sudah siap? Sudah siapkah kita sebagai orang tua untuk menghadapi perubahan-perubahan yang tadi saya sudah sampaikan, bahwa peran orang tua semakin penting di era pendidikan new normal, tidak bisa lagi tidak kita lepas tangan Bapak Ibu. Mungkin ininya ya udah, kalau kamu tidak ajarkan anakmu, ya anakmu yang tidak paham kan, pasti gurunya kayak dulu kan, ada guru yang menjelaskan. Kalau sekarang kan tidak bisa begitu, orang tua punya peran lagi Ban. Dulu mungkin waktu belum pandemi ada juga guru yang menjelaskan gitu ya. Kalau tidak paham nanti tanya temanmu, pergi tanya ke teman yang lain gitu ya. Ini temannya di mana, jauh lagi kan, apalagi tidak boleh lagi berkerumun, menjaga jarak. Nah, pasti peran orang tua bertambah. Nah, siapkah kita sebagai orang tua dengan situasi-situasi ini? Apa yang perlu kita persiapkan, Bapak Ibu? Nah, yang pertama adalah kita perlu mengevaluasi. Apa yang perlu kita evaluasi? Kita perlu mengevaluasi pelaksanaan belajar dari rumah yang kita lakukan sebelumnya bersama anak. Jadi ini terus intens kita lakukan. Hari ini belajar apa sih nak? Oh belajar ini ya nak ya. Oh gimana hasilnya, udah dipahami belum nak? Itu mengevaluasi. Itu yang perlu kita lakukan. Persiapan yang pertama sebagai orang tua, mengevaluasi pelaksanaan belajar dari rumah yang dilakukan oleh anak. Misalnya kalau kita kerja gitu ya, ya enggak apa-apa ditinggal dulu anaknya kan, tapi setelah itu ditanya, makanya perlu evaluasi. Oh anakku sudah di depan laptop ya, aman lah sudah ya, saya kerjakan tugas rumah tangga, masak, nyuci dan sebagainya. Tapi enggak pernah ditanya anaknya, enggak pernah dievaluasi lagi, paham enggak tadi dengan dia materinya. Nah itu kan perlu, yang pertama itu persiapan yang dilakukan oleh orang tua. Yang kedua adalah ini, aktif mendampingi proses belajar anak di rumah. Peran dan bantuan diberikan sesuai usianya anak. Nah kalau kita tidak mengerjakan apapun, itu ya, selesai pekerjaan kantor, kalau kita WFH atau kalau kita harus ke kantor, terus siapa yang di rumah yang akan mendampingi anak belajar? Apakah ada orang lain atau siapapun itu? Ya, kalau kita bekerja berarti kita mendampingi anak setelah kita pulang kan. Nah, kalau tidak ada pekerjaan yang lain yang kita lakukan, kita aktif mendampingi proses belajar anak di rumah. Aktifnya kayak bagaimana? Ya tidak juga diajarkan semuanya, itu kan tidak mengajar anak untuk mandiri, memahami. Makanya saya katakan di sini adalah peran dan bantuan Anda diberikan sesuai usia anak. Ya kalau udah SD kelas 4 atau kelas 3 itu kan sudah bisa lebih mandiri. Tapi tetap kita harus juga memberikan pengawasan. Jadi yang kedua adalah aktif mendampingi proses belajarnya anak di rumah. Yang ketiga apa? Persiapan yang perlu kita lakukan sebagai orang tua.
Yang ketiga adalah ini, berikan peran dan aktivitas rumah tangga sesuai kapasitasnya. Ini untuk melatih apa Bapak Ibu? Life skills-nya. Sebenarnya materi di sekolah itu kan hanya untuk kognitif ya. Padahal untuk mahasiswa, untuk anak bisa berhasil itu hanya tidak sekedar mengisi kognitif, tapi juga bagaimana mengisi life skills-nya. Contoh misalnya yang kita bisa berikan di persiapan ketiga kita adalah berikan peran misalnya seperti ini. Anak misalnya diberikan tugas di rumah, apapun itu ya, kita bisa bagi diskusi. Tugas anak apa untuk ibu perempuan misalnya anaknya ada beberapa, dibagi aja tugasnya, diskusikan dengan anak. Jadi itu akan membuat anak bisa punya life skills, mandiri, punya inisiatif dan sebagainya. Jadi yang persiapan yang ketiga yang perlu kita lakukan adalah berikan peran dalam aktivitas rumah tangga sesuai kapasitasnya. Ya banyak ya aktivitas rumah tangga yang lain, nyapu, cuci piring atau apapun itu dan sebagainya. Anak saya itu yang bungsu, bukan yang bungsu ya, udah yang kelas yang kedua itu 2 tahun. Itu kadang kalau saya ambil baju dia juga mau ikut ambil baju, ya udah saya biarin aja, biar aja patah ditarik-tarik itu bajunya, karena itu udah mulai mengajarkan untuk memberikan peran. Ya meskipun kapasitasnya masih berantakan ya, tapi ya is okay lah, diajarkan life skills-nya ya. Kemudian apa yang keempat yang perlu kita persiapkan sebagai orang tua? Yang keempat adalah berikan batasan terkait tempat, waktu, dan konten dalam menggunakan internet dan gadget. Banyak mahasiswa, saya punya klien mahasiswa, ini lagi sementara konsul, dia itu adiksi sama video porno, jadi dia nggak bisa mikir. Jadi kalau di sekolah, dia bukan sekarang udah kuliah, tapi dia itu mulai mengkonsumsi, bukan mengkonsumsi ya, kan kalau mengkonsumsi makanan ya, mulai menonton itu konten-konten seperti itu SMP atau ya SMP ya. Jadi sebagai orang tua perlu memberikan batasan, jangan sampai karena anaknya belajar di ini karena buka handphone atau apa, dibiarkan aja belajar. Orang tua mesti berikan batasan, waktunya kapan, tempatnya bagaimana, dan kontennya seperti apa. Itu persiapan yang keempat yang perlu kita lakukan sebagai orang tua. Kemudian yang kelima, apa yang perlu kita lakukan sebagai orang tua? Persiapan kelima yaitu adalah memastikan bahwa lingkungan sekolah nanti kalau misalnya akan tatap muka, memastikan lingkungan kalau dia akan ke sekolah ya, kan sekarang kayaknya dibagi on off. Nah kalau anaknya mesti ke sekolah, Anda perlu memastikan bahwa lingkungan sekolahnya itu terpenuhi standar protokol kesehatan. Ya berkunjung ke sekolahnya, kan nggak bisa lagi kita tanya gurunya, Bu di situ aman enggak? Aman Bu, kan nggak bisa. Kan tadi saya katakan peran keluarga sudah sangat penting, harus berperan aktif. Ya kunjungi ke sekolahnya, nanya, lihat gimana di situ. Jadi yang kelima adalah kita perlu memastikan bahwa lingkungan sekolah yang mana nanti anak-anak kita akan ke sana, kembali ke sana bersekolah, itu sudah terpenuhi standar protokol kesehatannya. Kemudian apalagi persiapan yang perlu kita lakukan? Yang keenam adalah pembelajaran tatap muka itu hanya berfungsi sebagai stimulus dari guru untuk menciptakan pembelajaran lanjutan di rumah. Karena saya mendengar bahwa nanti tidak akan full dari pagi sampai, dulu kan mungkin dari jam 7 atau jam setengah 8 sampai siang ya. Kalau sekarang kan mungkin hanya beberapa jam, kemudian di off lagi, ganti shift dengan yang kelas. Saya mendengarnya seperti itu untuk yang sekolah-sekolah. Nah, jadi kita perlu persiapan bahwa ketika anak-anak pergi ke sekolah tatap muka, itu bukan berarti bahwa mereka 100% selesai. Karena kalau mereka ke sekolah nantinya, guru-guru itu hanya memberikan stimulus atau arahan, selebihnya tetap lagi Anda berperan di rumah. Sama seperti sekarang masih 100% ya. Nanti mungkin ke depannya ya kadang dia di sekolah, kadang di rumah lagi, jadi tidak lepas tangan lagi. Karena ketika mereka ke sekolah untuk tatap muka nantinya, maka itu hanya sebagai stimulus dari guru. Selanjutnya
tetap anak-anak akan bekerja dan melakukan pembelajarannya di rumah, dari rumah. Nah, kemudian apa persiapan lagi yang perlu kita lakukan, Bapak Ibu? Yang ketujuh adalah mulai membangun komunikasi dan saling berkolaborasi dengan pihak sekolah. Ya. Yang kedelapan adalah kita perlu berpikir dan mencari solusi yang kreatif untuk membantu anak kita bagaimana mereka bisa berkembang sesuai kapasitas yang mereka miliki. Jadi aktif itu tidak hanya bergerak tapi juga berpikir. Kalau anak-anaknya nggak hafal ini, apa yang harus saya lakukan ya supaya dia hafal ya? Itu perlu berpikir, bertindak, nelponku atau belajar lagi dan sebagainya, gitu ya. Sama teman saya tuh ada anaknya yang SD ya, SMP. Ditanya tentang biologi, ya dijelaskan lagi biologi, gitu. Ya mau ndak mau kita buka lagi belajar atau tanya ke guru. Makanya tadi membangun komunikasi, mulai saling berkolaborasi. Ya. Nah, ini adalah persiapan 8 persiapan, tapi tidak hanya terbatas dari ini. Ya, ini sebagai sharing yang saya pahami mengenai apa saja yang perlu kita persiapkan sebagai orang tua. Nah, next selanjutnya adalah bagaimana supaya kita bisa terlibat. Nah, kalau tadi kan sepertinya perlu terlibat nih semua. Ya. Apa saja yang perlu dilakukan supaya kita bisa terlibat? Yang pertama adalah kita perlu melakukan sosialisasi akademis. Apa itu sosialisasi akademis pada anak? Adalah bagaimana keterlibatan orang tua untuk mendorong kemandirian anak. Untuk mencapai tujuannya, paham konsekuensi atas perilakunya dan belajar dari kegagalannya. Konsekuensi dari kegagalan. Nah, yang pertama itu sosialisasi yang perlu kita lakukan adalah komunikasikan apa harapan orang tua terhadap pendidikan. Nah, saya tuh mau kamu pahami ini, nak. Apa sih kamu tidak mengerti? Saya maunya kamu kepahami ini ya. Belum mengerti juga. Oke, kita coba. Jadi komunikasikan apa harapan Anda. Enggak perlu sampai ranking kok. Nah, yang penting kamu pahami ini. Nah, nanti banyak sekali sebenarnya topik yang bisa dibahas di pendidikannya, tapi untuk sekarang saya spesifiknya untuk tangguh terhadap pembelajaran tatap muka. Karena memang banyak orang tua yang menekankan prestasi itu padahal harus ranking dan sebagainya. Gitu ya. Padahal kan kapasitas setiap anak itu berbeda-beda. Jadi sampaikan, komunikasikan harapan Anda kepada anak. Mungkin anak terbebani karena sudah stres duluan dengan tuntutan orang tua harus ranking 1, kalau tidak ranking 1 tidak boleh apa dan sebagainya. Jadi karena sudah fokus pada output sampai dia lupa pada prosesnya. Nah, jadi sampaikan harapan Anda bahwa saya misalnya sebagai orang tua misalnya tidak perlu yang berprestasi misalnya. Yang penting kamu menguasai dan paham teorinya. Kemudian yang kedua adalah komunikasikan nilai-nilai positif dan kesenangan dalam belajar. Misalnya apa nih nilai-nilai positif dan kesenangan dalam belajar? Misalnya, kalau kamu belajar dengan baik itu nanti akan membuat kamu bisa mendapatkan misalnya pemahaman yang baik akan A misalnya. Kalau kamu belajar itu artinya nanti kamu bisa menjadi bisa naik kelas dan sebagainya. Kalau kamu belajar, ya nilai-nilai positif. Kalau kamu belajar, kamu mesti senang, tidak boleh cemburu dan sebagainya. Jadi nilai-nilai positif yang membangun anak supaya dia mau senang dan gemar belajar. Kemudian yang ketiga adalah diskusikan strategi belajar yang tepat untuk anak. Kamu senangnya belajar di mana sih, nak? Nggak suka ya belajar di kamarnya ibu ya? Terus kamu mau belajar di mana? Oke, di ruang tamu. Oke, terus yang kayak gimana? Maunya yang kayak bagaimana senangnya? Jadi diskusikan strategi belajar yang tepat untuk anaknya seperti apa. Kemudian yang keempat, bahaslah keterkaitan tugas-tugas sekolah yang sedang dikerjakan dengan topik sehari-hari supaya relate dengan kehidupannya sekarang. Misalnya belajar hitung-hitungan, untuk apa sih ini mau belajar hitung-hitungan? Ya nanti kalau misalnya kamu ingin membeli sesuatu, kan kamu udah pintar menghitung-hitungnya misalnya. Jadi dikaitkan dengan pengalaman konkret yang tadi itu.
Ya, kemudian selanjutnya adalah membahas rencana pendidikan dan kehidupannya di masa depan. Ya, kalau anak-anak SD kan mungkin belum sampai ke sini ya, tapi kalau punya anak SMP atau SMA kan sudah mulai ditanyakan hal seperti itu. Nanti kamu mau mengambil jurusan apa sih, misalnya SMA mau jurusan di mana, mau pakai SMK atau mau di sekolah apa. Jadi dibahaslah rencana-rencana anak ke depannya mau kemana. Kemudian upayakan lingkungan belajar yang mampu mengembangkan kemampuan anak. Kemudian upayakan suasana belajar yang menyenangkan. Dan fokus pada aktivitas yang mendorong kemampuan anak untuk mengambil keputusan, problem solving, mandiri, dan punya kemampuan akademik yang baik. Baik itu bukan berarti punya peringkat. Itu sekali lagi itu saya tekankan. Jadi ini adalah yang bisa kita lakukan supaya kita bisa lebih terlibat dalam mendampingi anak di rumah. Sosialisasi akademis ya. Kemudian yang kedua adalah parental role construction. Intinya di sini adalah apa belief, apa value atau kepercayaan yang kita punya terkait pendidikan anak kita. Harapan kita itu akan mempengaruhi kita bagaimana kita bertindak dan berperilaku. Gitu. Jadi coba dicek beliefnya apa sih Bapak Ibu, apa value apa nilai-nilai yang kita anut dari dulu, gitu. Nah, kenapa hal ini penting? Karena aspek ini akan menentukan keputusan orang tua bagaimana dan dengan cara apa dia akan terlibat. Kalau orang tua dengan belief, itu kan tugasnya guru, ngapain saya? Bukan tugas saya itu. Iya. Oh ya, baik, siap. Nah, misalnya itu kan tugas guru. Jadi bagaimanapun atau bagaimanapun dukungan atau bagaimanapun sosialisasi yang disampaikan ke Bapak Ibu, tapi kalau beliefnya, nilainya itu seperti itu tidak akan pernah mengubah perilaku Bapak Ibu. Jadi yang perlu diubah nilainya, value. Kalau membahas value mungkin tidak selesai 1 jam ini karena ada banyak sekali aspek-aspek yang mempengaruhi kita dalam berperilaku. Salah satunya adalah belief dan value. Ya. Jadi ini akan mempengaruhi kita dan kepercayaan kita akan kepercayaan diri orang tua akan kemampuannya. Kalau orang tua yang saya kan tidak sekolah Bu dulunya, saya hanya sampai tamatan SD atau SMP, tidak mungkin saya bisa dampingi anak saya. Kalau beliefnya seperti itu akan mempengaruhi bagaimana kemampuannya dia dalam mendampingi anak. Ya, dia sudah menjudge dirinya tidak bisa, tidak mampu. Saya kan tidak sekolah, saya kan bukan siapa-siapa, masa saya bisa mendampingi anak saya? Nah, itu akan mempengaruhi bagaimana tingkat kemampuan orang tua dalam mendampingi anaknya. Beliefnya, kepercayaan terhadap dirinya. Nah, sebenarnya apa sih tugas dasarnya orang tua? Yang pertama adalah memenuhi rasa aman. Maaf. Ini tadi belief ya, tentang kepercayaan, bahwa bagaimana kepercayaan Bapak Ibu terhadap kemampuan Bapak Ibu mendampingi anak itu akan mempengaruhi bagaimana tindakan yang Ibu ambil. Ya. Intinya ini. Kemudian tugas orang tua apa sih? Sebenarnya memberikan rasa aman, memberikan rasa aman dan memenuhi rasa cinta. Ketika orang tua mampu menjamin kebutuhan ini, maka anak akan melihat, wow, betapa tangguhnya orang tua saya. Meskipun dia sendiri setengah mati, masak sana, ajar saya lagi belajar, tapi dia bisa mendampingi saya. Anak akan meniru, melakukan modeling. Dan rasa aman dan rasa cinta akan kebutuhan anak yang ibu penuhi atau ayah penuhi, itu akan membuat anak merasa terlindungi dan dicintai, dan itu salah satu aspek yang membuat anak bisa berhasil dalam belajarnya. Ya. Nah, coba Bapak Ibu ingat di sini ya, keberhasilan anak. Nah, apa sih keberhasilan dalam belajar? Sebenarnya tidak hanya dari siswa saja, dari guru saja, tapi ada orang tua. Ini ada 3 komponen sebenarnya. Teman, lingkungan sekolah, lingkungan rumah, dan sebagainya. Nah, di sini adalah orang tua. Kita spesifik bahas dulu yang orang tua di sini untuk kesempatan kali ini.
Jadi keberhasilan belajar sebenarnya tidak hanya, wah memang anakku dari dulu tidak bisa-bisa Bu, memang sebegitu saja kesian IQ-nya. Ya enggak bisa seperti itu. Gitu ya. Karena orang tua juga punya peranan. Banyak mahasiswa yang tinggi IQ-nya tapi enggak berhasil. Tersendat-sendat. Gitu ya. Nah, kenapa bisa sampai di mahasiswanya mengalami masalah? Karena ketika sekolahnya, ya cara dia belajar, cara dia memperoleh informasi, cara pengasuhan, pola asuh orang tua. Kalau mau membahas pola asuh, panjang lebar juga membahasnya. Pola asuh orang tua mempengaruhi bagaimana keberhasilan anak, gitu ya. Nah, orang tua, seringkali kita menuntut, anak saya mau berprestasi, harus berprestasi. Tapi sebenarnya apa yang kita lupa? Pernahkah kita bertanya pada diri kita, apa sebenarnya membuat Anda atau anak kita bisa berprestasi? Kalau saya tanya ke Bapak Ibu, pernah pasti punya pencapaian ya di sini ya. Ya, enggak usah yang tinggi-tinggi, yang sederhana-sederhana saja pencapaiannya lah. Gitu ya. Pasti punya pencapaian atau keberhasilan dalam hidupnya. Kalau saya tanyakan, kenapa sih kita bisa berhasil? Jawabannya adalah karena Anda percaya diri kan? Enggak mungkin bisa mencapai sesuatu kalau Anda enggak percaya pada kemampuan. Nah, kenapa Anda percaya diri? Kenapa Anda bisa percaya diri? Pertanyaan selanjutnya, karena Anda merasa mampu kan? Jadi ini saya balik, kan selalu orang kita atau pemahaman masyarakat menganggap bahwa anakku harus berprestasi bagaimanapun caranya. Jadi hanya fokus ke output, tapi prosesnya dilupakan. Nah, kita perlu flashback kembali, kenapa kita bisa berhasil? Karena kita percaya diri dengan kemampuan kita. Kenapa kita bisa percaya diri? Karena kita mampu melakukannya. Mana bisa kita mencapai sesuatu kalau kita tidak mampu melakukannya? Kemudian kenapa kita bisa mampu? Mengapa kita merasa mampu? Karena kita merasa aman. Hidup kita merasa aman, merasa safe. Terus mengapa hidup Anda relatif aman? Karena orang tua Anda memberikan hidup yang memenuhi rasa aman Anda. Jadi di situ orang tua berperan. Jadi berikan rasa aman, rasa cinta kepada anak Anda, dampingi mereka, tanyakan supaya itu menumbuhkan rasa aman dan akhirnya nanti anak akan menjadi mampu. Kemudian selanjutnya anak akan menjadi percaya diri dan yang kita harapkan terakhir adalah anak bisa berhasil. Karena yang sering dilupakan adalah prosesnya untuk bisa berhasil itu apa? Langsung fokus di outputnya, di tugas, di hasil akhir. Padahal sebenarnya ada proses yang dilewatkan. Pertanyaannya sekarang, sulit ya menjadi orang tua atau mudah? Sulit atau mudah Bapak Ibu? Sulit atau mudah? Sulit. Sulit. Apalagi kalau punya peran yang bertambah-tambah sebagai pekerja, karyawan, terus pengurus gereja, terus pengurus di organisasi mana, terus di yang mana lagi, pasti akan sulit. Kemudian kita juga perlu belajar menghadapi versi kecil dari diri kita yang tidak sabaran. Maksudnya kenapa? Aduh, nggak sabar sih anak saya cepat besar supaya berhasil. Padahal sebenarnya ada sisi diri kita sebenarnya tidak sabaran juga gitu. Padahal kita juga harus sabar. Nah, jadi ada konflik sebenarnya di situ. Dan bagaimana kita berdamai dengan diri kita. Nah, jadi sulit. Terus kalau sulit, apa yang harus Anda lakukan? Nggak mungkin ke orang lain kan minta bantuan. Ini kehidupan Anda. Maka fokus apa yang mesti Anda lakukan. Ya, tadi saya sudah katakan ada sejumlah persiapan-persiapan yang perlu dilakukan. Tangguh. Tadi saya katakan bahwa tangguh itu potensi. Maka setiap orang diciptakan itu baik adanya. Menurut, kalau kita ambil di Alkitab, menurut gambar dan rupa Allah. Allah itu artinya punya sejumlah potensi yang dibekalkan. Jadi saya mau sampaikan bahwa setiap dari kita itu punya potensi untuk bisa menjadi tangguh. Tangguh itu adalah kita mampu menyesuaikan diri dengan sejumlah situasi sulit yang kita hadapi. Kalau kita tilik perkembangan manusia gitu ya, tapi enggak, saya akan singkat saja. Ternyata saya pernah diperlihatkan videonya. Ternyata dari awal itu kita memang diciptakan tangguh.
Cuman terkadang kalau menurut ini sejumlah gen DNA kita itu tertidur, dorman ceritanya, karena kita tidak latih. Jadi ketangguhan yang kita punya itu tertidur, bukan tidak ada Bapak Ibu. Jadi yakin dan percayalah bahwa Anda bisa melakukannya. Kemudian tegas tetapi penuh kasih. Untuk bisa menjadi tangguh bukan harus keras gitu ya. Keras, bukan keras tetapi tegas, itu berbeda. Keras dengan tegas, tegas tetapi penuh kasih. Saya ibu dengan 3 anak kecil-kecil, saya nggak punya pembantu di rumah. Saya mengajar dan aktivitas yang lain, suami saya juga bekerja di rumah sakit sebagai perawat. Jadi saya berlima mengurus anak di rumah. Awal-awalnya waktu mau pandemi, waduh semua saya gitu, aduh biasalah kita pasti ada shock ya, tapi bagaimana kita adjustment, beradaptasi, karena saya percaya bahwa, dan saya pun percaya Bapak Ibu tangguh, punya kemampuan untuk menghadapi situasi. Dulu waktu ketika online, aduh kalang kabut ya, sekarang mau lagi offline kalang kabut lagi gitu ya. Ya karena selalu ada situasi-situasi baru yang diperhadapkan pada kita. Mungkin tidak tahu 10 tahun lagi anak kita mungkin akan menghadapi pandemi yang lain, who knows, siapa yang tahu. Jadi kita perlu mempersiapkan juga anak kita untuk menjadi pribadi yang tangguh. Bagaimana caranya? Dia pasti melihat orang tuanya, meniru orang tuanya, bahwa orang tuanya mampu menghadapi situasi sulit. Jangan pernah menyerah. Jika Anda masih ingin mencoba, latihan akan membuat diri Anda menjadi mampu dan akhirnya menjadi ahli. Ini akan membuat Anda menjadi tangguh. Tipsnya gimana? Latihan. Lakukan terus-menerus, kerjakan hari demi hari sampai akhirnya Anda akan menjadi ahli, menjadi orang tua yang tangguh. Hari ini gagal, coba lagi besoknya, seperti itu. Ya. Jadi yang saya mau katakan, tadi ada beberapa persiapan yang perlu dilakukan. Lakukan itu, coba latihan sampai Anda menjadi expert, menjadi ahli di dalamnya. Ya, langkah awal memang susah Bapak Ibu, sulit, tapi ketika Anda sudah terbiasa, saya akhirnya menjadi terbiasa dengan online. Gitu. Nggak ada punya anak. Terus kapan saya kerjakan tugas saya sebagai dosen? Malam hari, jadi saya kurang tidur gitu. But it's okay, itu sudah konsekuensi resiko sebagai orang tua. Siapa suruh jadi orang tua kan? Kan nggak bisa menolak. Orang tua itu adalah given. Banyak orang tua, banyak suami istri yang mendambakan menjadi menjadi orang tua, tapi nggak punya. Kita dapat peran itu. Jadi itu adalah bentuk pertanggungjawaban kita sebagai ciptaan Tuhan untuk sang pencipta kita. Ya, saya mau perlihatkan satu video untuk menutup video saya hari ini sebelum sesi tanya jawab. Bisa diperlihatkan Pak videonya? Oh belum download Pak. Flash disk? Oh oke, boleh. Atau sambil tunggu pertanyaan ya Bapak Ibu ya, sambil diputarkan videonya. Kalau ada yang mau bertanya saya persilahkan sambil diputarkan videonya, sambil menunggu videonya diputarkan. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya. Ya, Bapak Ibu, apa yang disampaikan Ibu Christine Sandi ya, saya baru tadi juga kenal nama Ibu jadi Sandi. Sebelum itu mari kita berikan aplaus kepada Ibu dulu dengan semeriah mungkin. Ya, terima kasih Bu atas materi yang disampaikan kepada keluarga Jemaat Biringkanaya. Jadi bukan cuma PKB, jadi keluarga Jemaat Biringkanaya. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu dapat kita teruskan kepada teman-teman kita yang tidak hadir saat ini. Dan materinya saya sudah ambil, nanti saya share di jemaat ya, grup jemaat. Ya, ya silakan Bapak Ibu. Iya oke. Silakan Pak. Langsung aja dijawab Bu ya supaya ndak ini. Ya silakan Pak. Baik, terima kasih. Saya kira tidak usah, sebentar lah. Pertanyaan saya mungkin bukan ke Ibu ya, maaf, ke bidang yang membidangi program ini. Awalnya kan tadi dikatakan kita ibadah yang pertama PKB. Yang mau ditanyakan adalah materi
Iya, sebentar Pak. Iya, buntutnya Pak, buntut. Bisakah? Bisakah? Karena buntutnya yang saya mau katakan, mari kita selesaikan ibadah ini dulu, baru masuk materi ini. Jangan lupa, ibadah hubungan vertikal kita dengan Tuhan. Yang materi ini hubungan horizontal. Ya, jangan lupa. Apakah ini sudah didiskusikan dengan Pak Pendeta atau Ibu Pendeta? Saya kurang tahu. Tapi harusnya setiap kegiatan yang namanya ibadah, ibadah singkat pun paling tidak ada 1-2 ayat yang dibacakan. Ibadah singkat pun ya. Nah, saya lihat ini liturgi ya tadi. Saya pikir ini sebuah inovasi dalam pelayanan, kreativitas. Saya pikir talk show-nya ini ganti khotbah. Jujur saya bilang saya tidak konsen tadi Bu. Kenapa? Yang saya mau tunggu, saya pikir Ibu masuk, Ibu berangkat dari Alkitab untuk menjelaskan ini. Tapi sampai akhir tidak satu pun yang menyinggung tentang Alkitab. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Samad. Ya, mohon maaf Bu, itu Ibu bukan ranahnya Ibu untuk menjawab. Nanti kami yang menjawabnya. Terima kasih Pak atas ini. Nanti itu bagian dari PKB ya, bagian PKB. Saat ini belum kita bisa jawab. Kita masuk ke ini. Ada yang mau menanyakan, silakan Bu, silakan. Terima kasih. Nama saya Magdalena Aristawati. Saya mendengar materi yang Ibu sampaikan. Saya berpikir ternyata di samping kita menyiapkan anak-anak kita untuk masuk era new normal, orang tua juga, ya, orang tua juga harus mempersiapkan. Nah, sebenarnya sebagai orang tua itu senang saya, karena selama ini kan kita dengan anak kita, jadi bermacam karakter di rumah. Jadi itu menambah bukan beban, karena itu suatu tanggung jawab. Jadi kita juga ternyata harus mempersiapkan diri kita ya Bu ya, karena anak-anak kita memang kita sudah berusaha, tapi kadang-kadang kita ketika online kita juga gampang emosi Bu ya. Kadang-kadang kita bilang kita kembali ke firman Tuhan aja, sabar ada batasnya. Intermezzo. Jadi itu ternyata sekalipun kita sudah melakukan itu, pokoknya kadang-kadang kita menginovasi anak kita, tapi tidak langsung, karena biasa kalau langsung, kalau anak muda, aku dipaksa kok mamaku. Jadi kita biasanya cari cara lain untuk menginovasi dia sehingga dia bisa maju. Tapi itu juga kadang-kadang menimbulkan emosi, yaitu mungkin pengendalian diri ya Bu ya, pengendalian diri sebagai orang tua untuk bekal kita ke era new normal. Soalnya kita kan punya anak cucu ya untuk kedepannya. Jadi kita harus mempersiapkan, kita mau persiapkan anak kita tangguh, kita juga harus tangguh, ya kan? Terima kasih. Iya, silakan. Mau langsung dijawab? Tapi itu masukan dari Ibu saja ya, masukan saja ya, bukan, enggak ada pertanyaan, cuma masukan ya Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih kesempatannya. Melihat dari paparan materi dari awal sampai terakhir, saya pikir ini profesi seorang guru atau dosen yang secara profesional yang dicakup dalam bidang sertifikasi, yang mau tidak mau sampai hari ini ibu rumah tangga pun harus masuk ke dalam ranah itu. Ibu rumah tangga tanpa melihat latar belakang pendidikan, baik itu mereka SMP, SMA, SD ataupun sarjana, tapi untuk paparan materi tadi mereka harus dipaksa untuk menjadi seorang guru secara psikologis untuk mendidik anak-anak dengan tuntutan adanya pandemi. Nah, dilematis yang terjadi adalah pro kontra yang terjadi saat ini. Ada ibu-ibu yang betul-betul sangat stres, ada yang biasa-biasa saja, dan
ada yang di tengah-tengah. Karena secara profesi tanggung jawab guru untuk melakukan proses pembelajaran secara full yang dalam aturan sertifikasi pendidikan itu kan diatur sekian jam pertemuan dalam setiap minggu. Saya pikir itu aturan main yang ada. Nah sekarang konsepnya itu harus diserahkan kepada ibu rumah tangga. Bukan kita sebagai laki-laki mengabaikan tanggung jawab itu, tapi dalam konteks kepala keluarga dalam hal ini yang punya aktivitas dari pagi, mungkin dari jam 8 sampai jam 5 sore, jam 6 baru tiba di rumah, tataran psikologis untuk melakukan proses pendampingan pendidikan seperti ini, kita nggak punya waktu di rumah yang pertama. Karena konteks yang pertamanya, kita banyak di luar. Yang kedua adalah, pertanyaan dari pertama ini adalah bagaimana kita sebagai bapak yang tidak punya waktu yang untuk mendampingi proses pembelajaran di rumah, karena dari pagi sampai sore kita nggak ada di rumah, kita tuntutan kerja di luar. Nah nanti ketika masuk pada malam hari yang kita bisa dampingi mungkin ketika ada tambahan pelajaran, baik kursus, baik les bahasa Inggris secara online atau les apapun itu, baru kita bisa lakukan proses pendampingan. Nah melihat tadi paparan materinya itu sangat luar biasa, saya pikir untuk ukuran ibu-ibu rumah tangga yang punya latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, tetapi harus dituntut untuk memaksimalkan kinerja agar anak-anaknya bisa mendapatkan standarisasi pendidikan yang disiapkan harusnya oleh guru. Kan latar belakang seorang guru kan sarjana dan mereka menempuh psikologi pendidikan selama beberapa tahun untuk mendapatkan skill proses teknik. Nah kira-kira yang pertama adalah, yang kedua, pertanyaan kedua, bagaimana kira-kira mematangkan ibu rumah tangga yang pekerjaan hari-harinya sebagai ibu rumah tangga yang harus dituntut untuk menjadi seorang guru secara profesional. Tuntutan pandemi memaksakan ibu rumah tangga untuk memiliki kemampuan hampir sama dengan guru untuk memaksimalkan pendidikan kepada anak-anaknya, baik hal pendampingan, pemberian materi, kemudian penekanan materi-materi pelajaran. Karena jujur untuk saat ini yang saya kadang berdebat untuk pribadi saya, ketika dilakukan atau ujian semester atau ujian tengah semester, kalau mau saya sih pribadi, jangan libatkan orang tua untuk melakukan soal itu. Tapi kadang saya berbenturan sama ibu, karena kalau saya pribadi, biarkan anak berkembang, jawab sendiri, gak usah ada pendampingan. Begitu dia ujian, ketika dia proses pembelajaran, boleh didampingi online. Tapi begitu masuk ke tes, mau salah mau benar jawabannya jangan. Ya, karena dilematis terjadi, jujur, ini fakta. Beberapa ibu-ibu rumah tangga maupun teman-teman di kantor mengatakan bahwa ketika anaknya mid semester, itu kadang orang tuanya yang isi ujiannya. Jadi yang ujian itu bukan anaknya, tapi orang tuanya. Makanya nilai-nilai pada saat pandemi itu tidak ada perankingan di proses sekolah, dan nilai-nilainya sangat luar biasa bagusnya karena orang tuanya. Nah itu dua aspek pertanyaan tadi yang berhubungan yang saya mau tanyakan, karena psikologi ibu rumah tangga pastinya yang lebih tertekan, ya, karena banyak waktu di rumah itu adalah ibu rumah tangga. Yang saya mau sampaikan adalah bagaimana ya kiat-kiat sehingga ibu rumah tangga itu siap dengan kondisi latar belakang apapun, yang saya maksud latar belakang pendidikan apapun, untuk mencapai standarisasi pendidikan yang semestinya yang menjadi tuntutan pemerintah. Karena standarisasi materi itu harus diaplikasikan oleh setiap siswa secara pembelajaran online, tetapi implementasi di setiap ibu rumah tangga kan pasti beda-beda caranya. Itu saya minta supaya ada keseragaman. Kira-kira apa kiat-kiatnya? Terima kasih, Pak. Bu, langsung saja dijawab barangkali, ya. Kalau saya tidak salah tangkap, bagaimana ibu rumah tangga tangguh untuk menghadapi anak-anaknya di dalam pandemi seperti ini? Yang intinya barangkali seperti itu. Kasih, Bu, monggo, Bu. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau tadi ada dua ya, kalau saya tidak ini, yang pertama adalah bagaimana ayah yang sibuk dari pagi sampai sore bekerja gitu ya. Nah, memang kalau peran itu kan tidak terbatas oleh waktu dan tempat ya, dan bukan pada kuantitas tetapi kualitas. Sedikit tetapi bermakna dan bermakna untuk anak itu jauh lebih besar dibanding kuantitasnya banyak tetapi tidak bermakna untuk anak.
gitu. Jadi yang saya mau katakan untuk pertanyaan pertama, bagaimana kalau untuk Bapak yang sibuk bekerja? Artinya setelah Anda bekerja, Anda perlu meluangkan waktu, gitu. Luangkan waktunya ya itu terserah Bapak Ibu. Tetapi bagaimana Bapak bagaimana Bapak meskipun sibuk dengan pekerjaannya, tetap punya waktu untuk anaknya di rumah setelah pulang sekolah, gitu ya. Ya mau tidak mau mungkin akan ada beberapa hal yang kita harus, misalnya dulu belum waktu punya anak, misalnya sampai di rumah bisa langsung ngecek handphone dan sebagainya atau yang lain dan sebagainya. Tapi karena peran itu menjadi utama juga, jadi ada beberapa hal yang menjadi prioritas. Susunlah skala prioritas yang mana yang perlu Anda dahulukan untuk setiap hari, dan yang penting adalah memang waktu yang Anda buat dengan anak itu berkualitas, bukan dari sisi banyaknya. Misalnya hanya 10 menit atau 30 menit gitu ya, tapi itu bermakna untuk anak, itu cukup untuk bagaimana ayah bisa mendampingi dan menanyakan bagaimana hasilnya di sekolah, bagaimana pembelajaran hari ini dan seterusnya gitu ya. Karena memang ada fenomena, ada istilahnya itu fatherless untuk anak begitu. Jadi supaya mengoptimalkan bagaimana ayah yang sibuk bekerja, maka setelah pulang bekerja, ambillah waktu untuk anak Anda. Itu. Terus yang kedua, bagaimana tipsnya supaya perbedaan latar belakang pendidikan antara orang tua gitu ya, itu bisa terstandar. Kalau menurut saya sih memang akan tidak bisa terstandar begitu ya. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua kalau beda-beda backgroundnya? Ya bertanya ke guru. Makanya tadi saya katakan untuk anak bisa berhasil dan mencapai standar pendidikan yang kita harapkan, itu kan bukan hanya memang dari orang tua saja, perlu beberapa aspek. Tadi saya ada segitiga, ada siswa, orang tua, dan guru. Kemudian orang tua gimana kalau online seperti ini? Bertanya kepada gurunya. Ya memang guru yang perlu juga lebih komunikatif dengan orang tuanya. Cuman memang ya saya tidak tahu guru-guru gitu ya, karena saya jadi orang sebagai guru ketika ada pertanyaan dari orang tua, ya itu juga memang mesti dijawab. Ketika misalnya ada orang tua yang tidak paham penjelasannya seperti apa, harus memberikannya seperti apa pemahamannya ini, atau diberikan modul atau apa gitu untuk bisa membantu para ibu memahami, para anak memahami materinya, atau pakai voice note. Jadi sebenarnya ada banyak cara yang bisa dilakukan supaya misalnya kalau susah sekali pemahaman materinya, ya mungkin ibu gurunya bisa memberikan voice note, rekaman suara untuk menjelaskan materi itu untuk para orang tua yang memang background pendidikannya yang tidak begitu paham materi-materi, apalagi untuk tingkat-tingkat yang SMP atau SMA, ya mau tidak mau guru yang harus juga memberikan voice note untuk memahami, untuk si anak memahami dan punya materi itu. Saya pikir kalau misalnya memang perlu sinergitas antara orang tua, pihak pendidikan, dan pihak masyarakat untuk bagaimana di situasi seperti ini itu saling berkolaborasi, tidak bisa kerja sendiri-sendiri, karena orang tua pasti juga stres dengan dengan situasi ini. Itu teman-teman saya juga yang anaknya sudah stres, jadi ya mau tidak mau bertanya kepada gurunya, ini gimana sih caranya supaya dipahamkan, atau mintalah rekaman video materi atau apa supaya itu mengganti gurunya menjelaskan. Jadi kalau saya tips supaya penyeragaman, pemerataan pemahaman orang tua untuk materi supaya terstandarisasi, ya kalau memang tidak sampai ya memang harus meminta, harus bertanya kepada pihak gurunya, dan orang tuanya yang perlu aktif memang di sini. Mungkin itu Pak ya yang saya bisa, semoga terjawab maksudnya Pak, atau gimana? ya, supaya sama pemahaman untuk dari background orang tua yang berbeda-beda, bagaimana untuk mencapai standarisasi pembelajaran yang sama untuk semua anak didik. Itu Pak. Karena masih ada Pak. Oke, silahkan. Tunggu dulu, saya mau. Ya betul, nanti saya kasih kesempatan langsung ini Pak. Saya mau data dulu, kira-kira masalahnya kita dibatasi oleh waktu. Kira-kira ada berapa
yang mau bertanya kira-kira? 1, 2, oh sisa 2, silakan. Susah, Pak. Tidak, rangkaian yang saya maksud tadi itu secara standarisasi. Tadi yang disampaikan kan artinya komunikasi dengan sekolah. Setiap standarisasi sekolah kan kita nggak mungkin mengintervensi sekolah. Sekolah punya aturan tersendiri, kemudian aturan mainnya apakah bisa atau tidak untuk mengenai masalah jangkauan protokol kesehatan dan sebagainya. Nah, yang kita maksud tadi apakah ini menjadi di tingkat, karena kan kita lagi artinya yang mohon maaf tadi apakah kita ibadah tapi seminar juga karena kan ibu backgroundnya akademisi. Di tingkatan ini kan pandemi juga kita belum tahu kapan selesai. Apakah di tingkatan itu ada pemikiran? Di tingkatan akademisi ada dipikirkan untuk pengembangan untuk pendidikan pandemi ke depan ketika ini berkepanjangan. Karena konsep yang terjadi sekarang, setiap ibu rumah tangga mau tidak mau, suka atau tidak suka, dituntut untuk menjadi seorang guru. Apa yang ibu paparkan ke kita, yes. Tetapi seorang ibu harus punya tambahan pekerjaan untuk belajar. Belajar semua materi yang mungkin, mohon maaf, kita saja sekolah waktu. Saya sekolah waktu dari SD sampai SMA itu enggak cuma punya 1 buku juga. Itu pun buku hanya ditempel. Dengan tuntutan sekarang, kita harus belajar semua materi yang pernah kita lewati. Apakah itu siap? Dan ini yang kita ini real terjadi saat ini. Nah, di tingkatan akademisi apakah itu dipikirkan untuk proses selanjutnya menyangkut masalah kebijakan ke depan ketika pandemi masih panjang? Mungkin itu, Bu. Terima kasih. Ibu sudah masukkan saja ya. Masukan ya Pak ya. Ya, Ibu Lili, silakan. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Terima kasih buat PKB yang boleh mengizinkan ibu-ibu bergabung. Mungkin boleh dibilang pernyataan atau ada minta tips-tips. Tadi saya melanjutkan dari Pak Yosafat mengenai ayah yang tidak full waktu di rumah. Tadi ibu menyampaikan bahwa nanti setelah pulang baru menyediakan waktu. Nah, bagaimana kalau kedua orang tua bekerja? Nah, ini menurut saya pergumulan yang cukup berat kalau dua-duanya ayah dan ibu bekerja. Apakah memang kita harus menunggu sore baru kita menyediakan waktu? Sementara jujur ya saya menyampaikan, saya terbuka saja menyampaikan di sini, saya harus memanggil orang untuk mendampingi anak saya di rumah karena saya dengan suami bekerja tidak full waktu di rumah. Kemudian sementara dari sekolah memberikan materi, biasa kadang hanya dalam bentuk silakan buka halaman ini, kerjakan ini. Nah, terkait dengan yang disampaikan Pak Yosafat tadi, ibu-ibu di rumah mempunyai latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Lalu kemudian haruskah, adakah waktu untuk ibu-ibu belajar lagi, lalu kemudian apa maksudnya ini, apa maksudnya ini. Seperti itu, jadi memang dilema, tetapi suka tidak suka memang harus kita menghadapi kondisi pandemi ini. Tetapi sekiranya mungkin ada tips-tips dari ibu, ataukah saya jujur, apakah saya salah jika saya justru berharap sekiranya ke depan anak-anak sudah mulai disekolahkan dengan pengaturan waktu Senin, Rabu, Sabtu, ya harapan itu saya secara pribadi ya. Lalu kemudian yang kedua, menurut ibu secara psikologi, apakah ada perbedaan anak-anak belajar di sekolah bertatap langsung dengan guru mereka, lalu kemudian berinteraksi dengan teman-teman sekolah mereka dibandingkan ketika mereka belajar di rumah, yang mana mereka hanya bertemu, misalnya orang tua yang masih sempat mendampingi anak-anaknya di rumah setiap hari itu saja. Apakah secara psikologi mempengaruhi kedisiplinan mereka untuk lebih tekun belajar, atau malah mereka ogah-ogahan untuk belajar? Karena jujur banyak orang tua yang mengeluh, kadang akhirnya membuat orang tua jadi marah, kesal karena anak-anak mereka tidak dengar-dengaran pada saat mereka diarahkan untuk belajar. Nah, maksud saya, yang pertanyaan saya, apakah itu secara psikologi itu mempengaruhi ketika mereka belajar di sekolah dan ketika mereka belajar di rumah? Yang berikutnya, pengaruh teknologi ini ada bagus dan tidak bagusnya. Menurut ibu, lebih banyakkan mana bagus tidak bagusnya? Ketika anak-anak mau tidak mau, dari guru, grup WhatsApp antara orang tua dengan guru, kan kita yang masuk di situ, materinya dibagikan di situ. Lalu kemudian ketika kami yang kerja ini membagikan kepada anak-anak kami, itu mereka yang akan membuka HP mereka. Nah, menurut ibu tipsnya seperti apa membuat mereka itu untuk betul-betul beda ya, kalau anak-anak sudah SMP sama SMA itu diarahkan itu sudah agak lebih ini ya. Tetapi ketika anak-anak masih SD kelas 1, kelas 3, kelas 5, bagaimana tips-tips untuk membuat mereka menyadari bahwa batasan waktu untuk mereka memegang handphone ya betul-betul untuk pakai untuk belajar? Kira-kira ada tips bahasa-bahasa yang bisa kita sampaikan ke mereka yang betul-betul membuat mereka bahwa oh,
ini cukup untuk belajar, selesai simpan. Nah, itu mungkin dari saya. Terima kasih. Ya, mungkin langsung saya jawab dulu ya, Ibu ya. Ya, ada 3 kalau tidak salah pertanyaan. Semoga saya masih mengingat, nanti tolong diingatkan kalau saya luput menjawabnya. Dan topik inti pertanyaannya ya tadi. Gak ada pulpen di tas saya pulpennya. Nah, yang pertama adalah bagaimana untuk orang tua yang kedua-duanya bekerja, gitu ya. Saya juga dua-duanya bekerja, pasti butuh upaya ekstra, gitu ya. Butuh upaya ekstra mendampingi dan membersamai anak di rumah. Tapi perlu Bapak Ibu, bagaimana caranya? Saya pikir orang tua itu adalah given dari Tuhan. Jadi saya pikir ketika Tuhan sudah menitipkan anak, maka Dia juga akan menitipkan sejumlah kemampuan untuk orang tua, bagaimana dia berpikir dan mencari waktu di sela-sela kesibukannya. Begitu. Karena kesibukan orang tua terkadang itu juga berdampak ketika dia diabaikan oleh orang tuanya. Karena alasannya sibuk bekerja. Karena yang utama adalah tadi itu, kebutuhan akan rasa aman dan dihargai. Jadi tidak ada masalah untuk tidak bekerja. Sebuah penelitian bahwa ada ibu yang punya peran ganda, tapi secara mothering dia bisa menjalankan perannya dengan baik. Dan tidak semuanya, pasti juga ada. Nah, tentunya perlu dilatih sejumlah skills gitu. Nah, apa yang bisa saya berikan tipsnya? Adalah bagilah waktu Bapak Ibu buat skala prioritas dalam hal ini. Apakah Bapak Ibu mau ketika misalnya nanti anaknya sudah besar, sudah dewasa, kemudian dia tidak mendapat, ada ibu dan ayahnya tapi tiada, motherless dan fatherless. Jadi sementara itu ada istilah seperti itu. Karena beberapa yang saya lihat di mahasiswa gitu, dan beberapa juga yang pernah berdiskusi begitu, berkonsultasi, kesibukan orang tua, bahkan kemarin saya punya mahasiswa juga, dia itu ibunya bekerja dan ayahnya juga pebisnis, dan apa yang dialami si anak itu karena kesibukan orang tua, tidak ada waktu untuk anaknya. Jadi si anaknya ini, anak mahasiswa itu anak pertama, dia harus mengasuh adik-adiknya 2 orang, tapi ada juga kasus yang dia tidak mengasuh ya. Nah, kesibukan orang tua, saya tidak mau semuanya menyamaratakannya karena kita bicara kasus ya Bapak Ibu. Tapi itu bisa saja terjadi nanti, dan saya juga kadang dilema, aduh nanti anak saya gini kali ya, nanti kadang anak saya gini juga ya, apalagi tahu ilmunya gitu ya. Jadi itu justru tambah dilematis juga buat saya sebagai ibu dan suami yang bekerja dua-duanya. Jadi setiap orang tua perlu merumuskan sebenarnya apa tujuan dan visi dia dalam mengasuh anaknya. Pasti berbeda-beda. Mungkin tujuan anak Bapak Ibu apa? Bahwa anaknya nanti yang penting punya akhlak atau apa ya? Kalau maaf saya banyak bahasa akhlak karena saya di psikologi itu sendiri yang Protestan, jadi sendiri yang Kristen, jadi bahasa akhlak saya kalau protes di Kristen akhlak itu apa ya? Sesuai dengan kehendak Tuhan mungkin ya Pak ya, Pak Pendeta, Bu Pendeta. Tujuan visi pengasuhannya Bapak Ibu apa? Bapak Ibu perlu rumuskan. Dan Bapak Ibu diskusikan bersama dengan pasangan suami istri supaya itu akan menjadi modal, pondasi awal untuk Bapak Ibu terapkan di lingkungan keluarga untuk anak-anaknya Bapak Ibu. Kalau tidak punya visi, kan setiap orang pasti, keluarga pasti punya visi yang berbeda-beda. Misalnya anak saya yang penting berprestasi, atau anak saya yang penting jangan tidak usah berperingkat, tapi yang penting dia bisa mendapatkan nilai yang tidak begitu jelek. Itu kan semuanya visi. Atau anak saya yang punya prestasi belajar tapi juga akhlaknya atau perilakunya bagus. Jadi itu adalah visi-visi. Nah, kalau misalnya kesibukannya apa dan visinya agak tinggi tapi kesibukannya ada, ya mau tidak mau harus berupaya lebih. Capek pasti capek, lelah pasti lelah. Gitu. Karena menjadi orang tua itu bukan apa ya, persoalan tadi saya bilang bukan tidak mudah. Tapi kita mesti paham bahwa kita dibekalkan untuk bisa mampu menghadapi situasi dan kondisi yang kita alami. Ada beberapa teman yang saya pernah melihat ada orang tua yang harus resign, itu pilihan ya, choice. Karena tidak sanggup lagi saya menghadapi, itu pilihan Bapak Ibu. Kita
setiap pilihan yang diambil ada resiko konsekuensinya. Tapi saya juga harus memenuhi kebutuhan ekonomi ya, berarti ada tanggung jawab juga yang harus Bapak Ibu perankan di rumah. Mau ndak mau ya, ketika misalnya tipsnya kalau saya mau berbagi, misalnya sekarang nih saya tadi pagi full, jadi setiap bulan itu saya sudah harus saya sudah harus punya jadwal dinas suami saya, karena saya benar sudah sejak pandemi saya tidak punya pengasuh pembantu di rumah. Jadi saya bersyukur juga online ini ya, gitu. Tapi tidak juga sih karena agak. Tapi saya yakin dan percaya pasti up and down, pasti Bapak Ibu. Tidak mungkin kita begini atau naik terus sampai di puncak, tidak. Pasti ada up and down-nya dalam mengasuh anak-anak. Tapi bagaimana ketika kita berada di posisi down, kita segera paham apa yang harus kita lakukan. Itu supaya kita bisa tangguh begitu. Kita tahu apa solusi yang kita bisa ambil. Ya. Nah, kayak misalnya tadi karena kesibukan, alasan kesibukan misalnya tidak mendampingi anak begitu ya. Saya selalu melihat bahwa bagaimana nanti ketika anaknya ke depan besarnya seperti apa. Karena beberapa kasus di mahasiswa gitu ya kan pasti mereka melewati fase-fase di rumah bersama orang tua gitu ya. Kesibukan membuat anaknya menjadi lonely. Dan itu menghambat dia secara IQ kan mereka bisa pintar, tapi ada hal yang menghambat dari dirinya secara psikologis sehingga tidak bisa memahami materi dengan baik, tapi secara tidak bisa sukses di perkuliahan. Misalnya kayak contoh tadi yang saya katakan mahasiswa saya itu, dia itu hampir bunuh diri. Jadi ketika SMA, apalagi sekarang ada kasus banyak juga yang bullying gitu ya. Jadi anak ini orang tuanya udah sibuk bekerja, dua-duanya ternyata di sekolah dia juga dibully dan dia pribadi, apalagi setiap anak punya karakter yang berbeda-beda pasti. Anak ini cukup introvert, jadi apa yang dia lakukan? Nah, ketika dia sampai pada titik itu, dia akhirnya belajar bahwa tidak ada yang bisa menyelesaikan masalahnya, even itu orang tuanya, bahkan itu orang tuanya sendiri, kecuali dirinya sendiri. Dan saya senang karena dia di usia yang masih semuda itu dia bisa survive begitu, dia bisa bangkit dari persoalan. Dan ketika SMA lagi, ketika kuliah lagi dia dapat lagi masalah gangguan itu, jadi dia kayak depresi. Jadi kemarin itu dia sampai nangis-nangis. Saya bilang, kamu kenapa kamu benci sama orang tuamu yang kayak gitu? Saya benci Bu, benci sekali. Saya beberapa menemukan anak-anak seperti itu gitu ya. Saya benci Bu sama orang tua, tapi kamu nggak pernah bilang. Saya nggak mau bilang Bu, buat apa? Nggak ada gunanya. Pun kalau saya sampaikan, mereka juga sibuk dengan urusannya masing-masing. Terus apa yang saya katakan kepada mahasiswa itu? Terima, karena kita nggak pernah minta ditaruh di orang tua yang mana. Tapi pasti ketika kamu ditempatkan di posisi di keluarga itu, pasti Tuhan punya maksud. Begitu juga kita sebagai orang tua, ya. Ketika kita diberi anak dan seterusnya, itu pasti Tuhan punya maksud untuk membuat kita mengupgrade skills kita. Mungkin dulu skills ketika usia anak kita masih 1 tahun, jangan dipakai dengan skills ketika anak kita sudah bertambah lagi usianya. Karena selalu ada pembaharuan tekanan atau masalah yang dihadapi oleh anak. Jadi sebagai orang tua juga harus mengupgrade ilmunya. Dan tadi kalau kembali bagaimana dengan background orang tua yang mesti punya inisiatif, ya. Itu untuk bagaimana dengan kesibukan orang tua, tapi dia tetap bisa membersamai anaknya. Sekali lagi saya bilang bukan pada kuantitas, tapi pada kualitas. Itu mungkin Bu ya untuk yang orang tua yang dua-duanya sibuk bekerja. Terus yang kedua tadi apa Pak? Lupa saya. Apa tadi Bu? Ya? Ya Pak? Oh ya, pasti ada Bu perbedaannya, pasti ada. Pasti ada perbedaannya antara yang kuliah secara tatap muka, belajar secara tatap muka dengan belajar secara online. Itu pasti ada, karena biar bagaimanapun memang anak membutuhkan apalagi untuk tipe anak yang memang dia perlu melihat langsung orang yang menjelaskan itu siapa, perlu mendengarkan langsung siapa yang menjelaskan. Jadi pasti ada perbedaannya. Nah, terus di situasi online ini bagaimana menghadapinya?
Ya pasti ada kebutuhan-kebutuhan yang tidak bisa terpenuhi ya Bapak Ibu. Ya pastilah itu. Jadi bagaimana mensiasatinya dan bagaimana menghadapi masalah itu kita perlu isi dengan membackup pertemuan tatap muka yang tidak bisa dilangsungkan sekarang dengan bagaimana kita bisa memberikan tambahan materi. Kalau misalnya tidak tahu Bu gimana? Bertanya ke gurunya. Kalau gurunya tidak mau menjelaskan, nah susah juga ya gitu. Jadi ya tadi saya bilang sekali lagi keberhasilan siswa itu tidak hanya dari orang tua saja, dari siswa saja, tapi juga sebenarnya juga peran aktif dari guru gitu. Dan memang berbeda, sangat pasti berbeda antara ketika online dengan tatap muka. Tapi saya katakan ada pernah yang bertanya, saya betul-betul tidak bisa sekali online Bu, harus tatap muka. Terus bagaimana caranya kalau kamu tidak bisa online? Nah sekarang kita harus online nih, ini kayak dipaksa kan? Kayak dipaksa masuk ke situasi ini. Kalau kita tidak bisa melakukan adjustment, kita tidak bisa tidak menyesuaikan diri, kita bisa terlindas. Tidak tahu ke depannya nanti akan ada pandemi lagi atau tidak. Jadi kita yang harus bergeser, kita yang harus berubah, bergeser, punya memodifikasi pikiran, memodifikasi cara kita berpikir dengan situasi-situasi ada. Jadi tidak kita hanyut di bawah lingkungan, tapi kita bisa menyesuaikan diri terhadap situasi yang terjadi, ya. Dan ya memang pasti ada beberapa yang hilang dan miss dari situasi ini, pasti itu ada gitu ya. Di apa namanya, anak-anak apalagi mahasiswa juga ada gitu ya. Jadi apa yang dilakukan ya, kalau kami sebagai di tempat saya tidak mensyaratkan terlalu tinggi sebenarnya syarat untuk nilainya, karena ada beberapa memang yang, nah itu kan perlu sebenarnya dari inisiatif dari pihak pendidiknya gitu ya. Makanya berdiskusi dengan gurunya, dan guru memang perlu terbuka dalam hal ini menerima masukan dari para orang tua. Ya, kalau selama ini yang dilakukan adalah bagaimana intrusi Bu, lagi 15 menit masih ada yang mau bertanya. Oh, ada bertanya ya. Kalau kita memuaskan Bapak Ibu mungkin tidak terlalu puas, mungkin nanti secara adat kita puaskan di luar nanti Bapak Ibu ya. Oke, ya, baik. Mau maaf Bu ya. Iya, terima kasih. Silahkan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya mau tanyakan Bu tentang interaksi langsung dengan anak. Ya. Saya ada anak laki-laki usia 7 tahun, kelas 1 SD. Dalam new normal seperti tema kita saat ini, saya menganggap bahwa tiap-tiap keluarga memiliki pengalaman masing-masing sesuai dengan variabelnya. Ya, jadi ada yang tingkatnya ekstrim terhadap menghadapi new normal ini, ada yang biasa-biasa. Nah, yang saya mau tanyakan di sini yaitu dampak dari yang ada pada anak. Saya rasakan karena ini anak saya satu dan laki-laki, secara karakter memang saya sudah tegas dari awal ya untuk hal-hal yang mendasar, misalnya berbicara kotor, berbicara tidak sopan atau berlaku tidak sopan, pasti saya keras sampai saya pukul pakai kayu. Ya, tergantung sikapnya terhadap pelanggaran yang saya terapkan. Nah, terhadap new normal ini, tadinya kan belajar pakai gadget itu kan waktu TK dia dibatasi sekali, tapi dengan new normal ini gadgetnya itu hampir melekat tiap hari sama dia. Nah, dalam konten-konten yang dia pelajari setelah belajar dari sekolah, itu dia belajar dari YouTube, TikTok. Nah, semuanya itu banyak kata-kata yang dia pelajari sendiri. Nah, itu akhirnya dia serap dan melanggar apa yang saya sudah tetapkan, sehingga berulang kali dia harus dihukum karena dia mencontek yang tidak benar gitu. Nah, belum lagi berinteraksi dengan teman-temannya setelah belajar online. Nah, di sini saya minta penanganan mungkin dari pengalamannya Ibu sebagai psikolog, bagaimana mengatasi anak yang sebentar-sebentar melanggar, ya. Apa Pak? Jadi membantah ya? Ya. Sebentar-sebentar apa Pak? Melanggar. Oh, melanggar. Ya, jadi misalnya tentang bicara yang tidak sopan atau berkelaku yang tidak sopan. Nah,
setiap mendapatkan hukuman itu ternyata dia simpan di ingatannya pada saat datang omanya. Nah, kadang di situ dia sampaikan unek-uneknya. Ya, biasanya kalau sudah saya hukum itu kan biasanya saya minta maaf Bu sama anak bahwa tadi Yon salah sampai saya hukum, mungkin Yon sakit, Bapak minta maaf. Nah, tapi yang diingatannya itu bukan minta maafnya atau kesalahannya, tapi hukumannya. Jadi pada saat dia ketemu omanya, ya dia sampaikan, sampai menangis, dia ceritakan ulang dan mendetail yang dia ingat. Nah, bagaimana bisa menyadarkan dia bahwa hukumannya ini adalah konsekuensi, tadi seperti materinya Ibu, bahwa setiap kesalahan itu ada konsekuensinya, dan dia mengingat bahwa itu konsekuensi yang memang akibat perbuatannya. Nah, bagaimanakah caranya kami sebagai orang tua menyampaikan supaya yang diingat ini adalah supaya dia tidak berulang. Ya, mungkin itu saja Bu untuk penanganan bagi anak ini. Makasih. Ya. Baik, terima kasih Pak pertanyaannya. Nah, memang pengalaman dihukum Pak ya. Nah, apalagi untuk anak-anak usia 7 tahun gitu ya. Semua informasi itu dia serap, dan kadang kita tidak tahu informasi mana yang dia serapnya paling banyak, mana yang dia lupakan dan mana yang tidak. Nah, tapi saya sangat mengapresiasi usaha Bapak karena sudah bisa menjelaskan penyebab dari hukuman yang Bapak lakukan. Nah, selama ini hukumannya pakai apa Pak? Dipukul ya Pak ya? Ya. Nah, ada teknik namanya itu jadi memang bukan dengan kekerasan fisik. Jadi dia kayak diletakkan saya lupa nama tekniknya, tapi kayak gini. Jadi ada satu tempat atau satu kursi. Kalau dia salah, kamu di situ selama 5 menit, nggak boleh pindah-pindah. Kalau anaknya pindah, mau bangun kan pasti nanya ini ya, tanpa mengutarakan apapun, Bapak taruh lagi di kursi itu. Pokoknya sampai mungkin 5 menit kelamaan kali ya, tergantung usianya. Jadi Bapak lihat saja situasi anaknya. Kalau misalnya cukup 3 menit, dia melakukan kesalahan, misalnya 3 menit dihukumnya ya. Jadi dihukumnya itu bukan dengan fisik, tetapi taruh di kursi atau di tempat, dan itu konsisten. Jadi setiap apapun hukuman yang dia perilaku salah yang dia lakukan, hukumannya di situ. Jadi tidak melakukan kekerasan fisik. Karena memang secara psikologis kekerasan fisik itu sangat melekat di ingatan anak, sangat melekat. Dan kita memang sebagai orang tua tidak bisa memilah, kamu jangan ingat itu ya, karena anak itu kan kayak spons, dia punya otak ya, dia menyerap banyak sekali dan tidak tahu yang mana yang dia maknakan. Jadi orang tua yang perlu menyiapkan situasi atau pengalaman yang bisa dia cerna dengan baik. Nah, jadi ya meskipun kadang kita automatically pukul gitu ya, makanya perlu mengontrol bahwa jadi dan dilatih. Selama ini kalau saya juga pernah sekali mukul gitu ya Pak ya. Habis itu saya minta maaf, spesifik perilaku mukulnya. Maaf tadi Ibu salah, Ibu bukan tidak sayang Kakak, nama anak saya itu Kakak yang pertama, tidak sayang Kakak, tapi Ibu pukul itu karena ini perilakunya. Jadi menjelaskan bahwa kenapa kamu dipukul itu karena salah perilaku yang ini. Tapi kedepannya saya coba bawa taruh dia di pojokan atau di suatu tempat yang tempat dia akan dihukum terus kalau dia lakukan kesalahan, itu sudah mulai agak berkurang gitu ya. Jadi pelan-pelan Pak dicoba. Jadi kalau memang kekerasan secara fisik itu memang akan sangat melekat. Jadi tapi punishment itu penting untuk membuat anak tahu perilakunya. Tapi punishment seperti apa yang perlu diberikan? Nah, jadi saat saya sampaikan punishment bahwa taruh dia di kursi atau tempat, pokoknya kamu di sana berdiri 5 menit. Ibu nggak mau tahu, dia jalan, ambil lagi Pak, taruh lagi di sana. Bapaknya harus kuat. Itu menurut ini lebih efektif dan tidak melekat di ingatan anak, di memori anak dibanding yang secara fisik dipukuli. Dan terutama pasti perlu dijelas setelah diambil dari sana, selesai 3 menit, diambil anaknya, dijelaskan, kamu tahu tadi enggak kenapa kamu taruh di sana. Jadi dia disuruh mikir, kan kalau 7 tahun udah bisa mikir ya, kalau 5 tahun kan belum tahu. Jadi diajak mikir, tadi kamu kira-kira kenapa kamu taruh di sana, ibu atau bapak taruh di sana, kenapa kira-kira?
Dicoba aja dia menjelaskan kenapa kamu taruh di sana, ditaruh di situ. Karena itu ya. Kalau dia enggak bisa jawab, ya dijelaskan bahwa tadi kamu taruh di sana, ibu taruh di sana karena kamu bicara kotor. Ibu kan sudah bilang, bapak kan sudah bilang. Nah, cuman kembali lagi, apakah bicara kotornya itu dia dengarkan dari, tadi kan bapak bilang dengar dari konten ya pak ya. Nah, jadi memang perlu dibatasi waktunya. Ambil aja kalau sudah selesai. Anak saya kalau nangis-nangis dah terserah. Kalau udah agak diam, agak selesai tantrum, baru saya datang ambil peluk. Tadi kenapa kamu nangis? Ini oke, baru saya peluk. Jadi tegas tapi penuh kasih. Nggak apa-apa tegas, tapi kita kasih ada waktu di mana kita berikan lagi rasa cinta. Jadi kita kayak kalau orang tua itu kayak layang-layang, main layang-layang. Kapan kita agak longgar-longgar narik tariknya, kapan kita harus betul-betul perhatikan, dikekang talinya, kapan dilonggarkan lagi. Jadi kayak gitu menjadi orang tua. Dan saya tahu, dan yang tahu situasinya kapan, dan bapak ibu semua, karena setiap anak pasti berbeda-beda kebutuhannya dan situasi keluarganya. Nah, satu contoh misalnya ada anak dia dibesarkan misalnya, terus gimana kalau lingkungan di situnya suka bicara kotor bapak ibu atau bicaranya kasar, ya modifikasi perilakunya, modifikasi lingkungannya. Jadi saya pernah baca buku si orang ibu ini, jadi ketika dia pulang kerja, anaknya itu dia bawa ke lingkungan yang lain yang berbeda dengan lingkungan tempat tinggalnya untuk mengcounter. Jadi dia jelaskan, nak, ini lingkungannya nggak bicara kotor kan, tadi di rumah itu jangan ikuti ya, ini yang kamu ikuti. Jadi dikasih tahu, karena anak itu sudah mulai mikir kalau udah 6 tahun, udah mulai jalan berpikirnya. Jadi harus selalu menjelaskan perilaku yang salah. Gitu. Anak saya yang umur 5 tahun 2 tahun dia ngerti, saya jelaskan aja. Kamu nggak boleh pegang handphone. Ini anak saya nggak bisa pegang handphone kalau saya. Tapi yang anehnya kalau bapaknya pegang handphone dia nggak ambil gitu. Kalau ibunya, jadi saya kadang, kenapa kalau kamu yang pegang handphone nggak diminta-minta, kok saya dia minta, tapi saya nggak kasih, biar dia nangis paling 2 menit 3 menit selesai tantrum, baru saya peluk. Nggak boleh pegang HP ya. Tadi pagi kan sudah, hanya 1 hari 1 kali. Jadi kalau dia nggak minta, saya nggak kasih. Gitu. Jadi seperti itu cara memberikan punishment, hukuman supaya tidak menjadi terbawa, dan dijelaskan bahwa kenapa kamu dihukum karena ini gitu. Itu Pak ya penjelasan saya, semoga sesuai. Oke, terima kasih ya, masih banyak mungkin. Saya dulu barangkali Bu, yang saya melihat, boleh juga saya bertanya kah? Boleh ya. Yang saya melihat, mohon maaf, saya juga pendidik Bu, ya, tapi yang saya didik orang yang pintar. Ya, saya bidai suara di Makassar, makanya saya. Nah, dalam blended learning itu Bu, saya belum melihat kepada murid bahwa kapan kita langsung sekian persen tatap mukanya, setiap persen langsung dikasih kebebasan, nanti lagi baru kita tatap muka lagi. Itu belum saya lihat di SD. Saya ini saja Bu, biar tidak dijawab saja ini nanti, mungkin sebagai ini lagi. Terus yang kedua, kalau kami mohon maaf ya, kalau kami di bagian pelatihan di sana 80 JPL atau jam pembelajaran 1 hari, sekarang sisa 3. Yang 5 itulah diberi kebebasan kepada peserta bagaimana untuk ini, karena bayangkan kalau kita dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore kita melakukan seperti itu, pasti banyak yang tidur, bahkan tidak yang ini itu Bu, karena memang kami sudah dilatih kapan tatap mukanya, karena ini kan campuran Bu ya, learning ini ada campuran. Nah, tapi kadang yang tidak mengerti itu kira tatap muka itu langsung begini, bukan klasikal. Ya, beda ke klasikal dengan learning seperti itu Bu. Ya, itu yang saya bisa tambahkan. Cuma nanti barangkali saya belum melihat guru-guru ini, mestinya Bu, mestinya guru-guru masukan mungkin bisa ini, mestinya guru-guru mungkin dosen sudah Bu ya, mestinya guru-guru itu semua guru harus dilatih. Ya, walaupun melalui seperti itu supaya enggak kasihan, sebagai orang tua juga kasihan, muridnya juga kasihan. Jadi seperti yang dikatakan Ibu tadi bahwa diberi, kau buka halaman ini silakan kerja. Itu kan, nah itu yang maksud saya Pak. Saya bisa juga jawab Ibu tapi bukan ranahnya saya. Oke, terima kasih Pak. Mungkin ada Pak Sawak, nanti kita Pak mungkin ada waktu nanti Bapak Ibu
bapak-bapak nanti tinggal sebentar, saya pengurus untuk menyelesaikan setelah ibu keluar dari ruangan ini. Silakan. Ini ketua PKB, Bu. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Ya, terima kasih banyak Bu atas materi yang disajikan pada malam hari ini. Ya, sebelum saya memberi barangkali masukan, ada penyampaian dari pengurus. Yang pertama, ada amplop 10.000. Amplop 10.000, aksi 10.000 ini silakan dibagi Pak. Ya, amplop ini itu dari PKB Klasis. Jadi PKB Klasis dalam rangka sebenarnya ya untuk membantu jemaat-jemaat. Sebab amplop kita ini kita partner dengan Landraki. Jadi amplopnya Landraki nanti akan diberikan kepada majelis gereja untuk dikelola. Kemudian amplop kita dikirim ke Landraki. Jadi karena kita ada berapa pasang, 6 pasang atau berapa itu? 8 jemaat berarti 4 pasang Ki. Jadi Satria Kasih, si pasang beri Romang dan seterusnya dan seterusnya. Yang berikut besok jam 17 atau pukul 17 di jemaat Bukit Tamalandrea akan diadakan pertemuan kaum bapak dengan materi kaum bapak di tengah keluarga milenial. Jadi melotean materi loh akan dibahas besok di pukul 17. Iya, diskusi di sana. Kemudian sebentar, kalau pukul 7 kami akan beranjak dari tempat ini. Maaf Bapak Ibu, karena ada pelayanan di kelompok 4. Ada keluarga yang berduka perlu dilayani malam ini. Kebetulan yang bertugas Bapak Pendeta Manase dan saya mendampingi beliau. Tadi malam Ibu Pendeta. Iya. Sehubungan dengan materi kita pada malam hari ini, memang kita tidak bisa berpangku tangan dengan dunia sekarang, dengan era new normal. Mau tidak mau kita harus, tidak tahu harus menjadi tahu. Nah dipaksa kita lah. Sebab dalam satu keluarga mesti ada yang menjadi guru. Tidak boleh tidak. Ya, kalau kami di rumah tidak ada masalah. Karena kami suami istri guru, mentang guru semua. Jadi tidak ada masalah. Tapi bagi keluarga yang sama sekali, katakanlah dia memang tingkat pendidikan dalam bidang pendidikan tak enak itu, memang luar biasa. Luar biasa sekali Bu. Saya tanya-tanya tetangga-tetangga saya di bawah, dia bilang, pasrah bangmu ya. Nah apapun yang terjadi terhadap anak kami, ya begitulah, karena kita tidak bisa. Saya bilang begini Bu, kita suruh itu anak-anak belajar dengan temannya. Kalau ibu tidak bisa, suruh kepada temannya belajar. Supaya dia bisa belajar juga. Kalau mau berharap dari ibu atau bapak memang tidak bisa, iya, anaknya mau jadi apa nanti? Jadi memang dilema normal, dilema sekali. Dan memang kita dipaksa harus menjadi guru yang baik. Tetapi ya, karena kami mantan guru, yaitu metode kikukuan, tapalakubang itu jadwal pembelajaran dari sekolah. Kita minta jadwal, lalu kita yang kelola sendiri di rumah. Materinya, oh ini. Jadi memang diklasifikasi itu materi, tak na susinasa penjabaran, tak na susinasa. Contoh matematika, karena di kuah 2 kali 2 ditulis toh, memang bisa, tapi tak na pahami.
Tapi yana den sidik. Ya. Yana den alat peraga. Toh alat peraga misalnya lidi apa di Pasadia 2x2 di Pasadia betul. Penduan dialakan 4. Oh mengerti. Tapi yana ditulis mari tahe. Lama baru masuk. Tapi yana dengan alat peraga, oh cepat sekali masuk. Makasih sebelumnya. Terima kasih Bu Grace atas materi yang telah dibawakan malam ini. Mudah-mudahan dengan materi ini kami keluarga di Jemaat Beringkanaya boleh bertumbuh berkembang dalam menghadapi new normal. Makasih Bu. Tuhan memberkati. Amin. Ya, terima kasih Pak Ketua. Saya tutup dulu ini baru kita lanjut untuk materi ini. Terima kasih Bu atas kesempatannya yang boleh meluangkan waktu di dalam situasi seperti ini Bu. Mungkin sebelumnya kami mohon maaf Bapak Ibu kalau ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Ibu, ya mudah-mudahan apa yang tidak berkenan jangan dibawa keluar Bu ya, yang bagus-bagus yang bisa. Terima kasih Bu. Salam. Iya. Kita lanjut, silakan Ibu Pendeta untuk menyelesaikan liturgi kita. Ya, baiklah Bapak, Ibu, saudara-saudara, tentu saja kita bersyukur perjumpaan yang boleh kita alami bersama sore ini sampai pada malam ini itu bukanlah sebuah kebetulan tetapi bahagian dari rancangan Tuhan. Terlebih bahwa di dalamnya kita bersama-sama kembali disegarkan akan bagaimana tanggung jawab kita sebagai orang tua bagi anak-anak kita. Seperti firman Tuhan mengatakan dalam Amsal 22 ayatnya yang ke-6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jadi tentu saja dari materi yang boleh di-share oleh Ibu Grace saja ya. Ya. Materi yang boleh di-share oleh Ibu Grace pada hari ini sungguh menjadi masukan yang luar biasa bagi kita semua, bahwa sungguh sangat penting bagi kita orang tua untuk mengerti dan memahami kepribadian dari anak-anak kita. Dan tentu saja ini akan membantu setiap kita sebagai orang tua dalam menentukan pola didikan bagi anak-anak yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Dan dalam melaksanakan segala tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan, seperti yang telah disampaikan tadi oleh Ibu Grace, bahwa menjadi orang tua itu adalah anugerah dari Tuhan. Banyak pasangan suami istri merindukan bisa menjadi orang tua, tetapi mungkin Tuhan memberikan kesempatan yang lain. Dan berbahagialah setiap kita yang diberikan kesempatan untuk boleh menjadi orang tua bagi anak-anak kita. Ketika Allah mengaruniakan itu dalam kehidupan kita, percaya bahwa Tuhan memperlengkapi kita dengan berbagai karunia untuk mengangkat tanggung jawab itu. Memang berat dan saya juga mengalami itu Ibu Grace, dan materi sore ini sungguh menyadarkan saya dan memberikan semangat baru bahwa ya, tantangan di depan mata sebagai orang tua harus dilalui, dan tanggung jawab sebagai orang tua tidak bisa diwakilkan oleh siapapun juga. Itu adalah tanggung jawab kita, dan didiklah anak-anak kita ke jalan yang Tuhan kehendaki. Mari kita bersama-sama menyatakan rasa syukur kita, dan kita melakukan pelengkap Kidung Jemaat 274. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Dan kata-kata selanjutnya kita melakukan PKJ 274 sambil kita menyatakan persembahan syukur kita. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap.
Mari kita satukan hati dan kita berdoa. Sungguh indah kasih-Mu Tuhan kami boleh alami dalam seluruh perjalanan kehidupan yang kami nikmati hingga pada saat ini. Kami bersyukur penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Dan terlebih bahwa pada hari ini, dari sore sampai pada malam ini Tuhan, Engkau jugalah yang telah mengaruniakan kami kesempatan untuk lalu boleh berjumpa satu dengan yang lainnya sebagai saudara bersaudara di dalam Tuhan, untuk bersama-sama menikmati ibadah PKBGT Jemaat Biringkanaya yang di dalamnya dirangkaikan dengan talk show. Kami boleh bersama-sama mendapatkan materi sehubungan dengan tanggung jawab kami sebagai orang tua dalam mengangkat tanggung jawab di era new normal saat ini. Kami bersyukur bahwa perjumpaan ini Tuhan boleh terjadi dalam tuntunan dan kasih sayang Tuhan, dan talk show ini boleh berjalan dengan lancar. Dan sekalipun Tuhan, tentu saja pada pribadi masing-masing kami ada begitu banyak hal yang rindu untuk kami tanyakan, rindu untuk membuat kami semakin memperoleh pengetahuan yang lebih akan tanggung jawab kami sebagai orang tua. Tuhan, bukakan kami kesempatan waktu untuk lalu terus belajar lebih tekun lagi, tentu saja melalui firman Tuhan yang senantiasa boleh kami baca dan renungkan dalam kehidupan kami setiap hari, menyadarkan akan betapa besar tanggung jawab kami sebagai orang tua bagi anak-anak yang Tuhan anugerahkan. Kami bersyukur Tuhan boleh menghadirkan kekasih kami Ibu Christine Sandi R yang boleh hadir di tengah-tengah persekutuan kami pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, kehadiran kekasih kami Ibu Grace sungguh memberikan materi yang luar biasa bagi kami, dan kami percaya inilah berkat yang terindah dalam kehidupan kami juga sebagai anak-anak Tuhan. Mari berkati kekasih kami Ibu Grace di dalam segala tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan atas kehidupannya, di dalam tanggung jawabnya sebagai tenaga pengajar, sebagai seorang dosen, dalam tanggung jawabnya sebagai seorang psikolog, dalam tanggung jawabnya sebagai orang tua, ibu bagi anak-anak karunia-Mu, dan juga istri bagi suami tercinta. Tanggung jawab yang besar Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kekasih kami Ibu Grace, dan kami percaya Tuhan akan terus memperlengkapi kekasih kami ini, mengaruniakan senantiasa kesehatan, kekuatan, terlebih hikmat dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kekasih kami Ibu Grace boleh dengan penuh kesetiaan dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan menjalani dan melakukan segala tanggung jawab yang luar biasa dalam kehidupan kekasih kami seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Berkati keluarga yang Tuhan anugerahkan, biarlah senantiasa hidup dengan kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Berkati anak-anak dalam pertumbuhan dan perkembangan, biarlah juga ketiga anak karunia-Mu yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan Ibu Grace bersama dengan suami kekasih terus bertumbuh dengan sehat, boleh menjadi anak yang semakin pintar dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, boleh menjadi anak yang dengar-dengaran kepada orang tua, terlebih sungguh takut akan Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur bahwa melalui kesempatan ini setiap kami telah menyatakan tanda syukur melalui persembahan. Ya Tuhan, biarlah Engkau sungguh berkenan atas persembahan syukur yang boleh kami nyatakan bersama pada saat ini. Ajar kami mempergunakannya dengan baik, apa yang telah kami persembahkan dan yang masih ada dalam kehidupan kami. Biarlah semuanya boleh kami pergunakan dengan baik, seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Berkati semua yang boleh hadir pada saat ini Tuhan. Berkati dalam kehidupan setiap hari, dalam kehidupan rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, bahkan dalam berbagai rencana dan harapan-harapan kami semua. Biarlah Tuhan mengaruniakan kesehatan dan kekuatan kepada kami semua Tuhan, sehingga di dalam kesemuanya kami terus diberikan kemampuan oleh Tuhan menjalani hidup ini seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Terlebih dalam tanggung jawab kami sebagai orang tua bagi anak-anak yang Tuhan anugerahkan. Kami sadari kami lemah, kami terbatas Tuhan, tapi kami percaya bahwa dalam penyerahan sepenuhnya kepada Engkau ya Tuhan, kami akan terus diperlengkapi dan dimampukan untuk melakukan segala tanggung jawab sebagai orang tua bagi anak-anak karunia-Mu seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Kami berdoa bagi kekasih kami Bapak Ronald Rupang sekeluarga yang berduka oleh karena orang tua kekasih kami almarhum Bapak Melanton Rupang. Tuhan telah panggil
dari tengah-tengah kehidupan keluarga dan jemaat Tuhan. Kami berdoa, mari Tuhan kuatkan dan hiburkan kekasih kami, Bapak Rastra sekeluarga dalam menghadapi duka ini Tuhan. Biarlah di dalam kesemuanya kekasih kami, rumpun keluarga besar dan kami sebagai jemaat-Mu tetap teguh di dalam iman pengharapan kepadamu, meyakini bahwa dalam segala keadaan kami Tuhan akan terus menopang dan menguatkan, memberkati kehidupan kami. Dan kami berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang sakit, hadirlah dalam kehidupan mereka semua, dimanapun mereka menjalani perawatan. Tuhan berkati, baik yang dilakukan oleh tim medis maupun oleh keluarga, sehingga dalam segala bentuk upaya yang dilakukan, sungguh berkat kesembuhan dan kepulihan yang sempurna itu boleh dinikmati dan dirasakan oleh kekasih-kekasih kami ini. Dan Tuhan, kami berdoa untuk PKBGT Jemaat Biringkanaya di tempat ini, berkati seluruh pengurus, penasehat, dan juga semua anggota. Biarlah kami semua tetap sehati, sepikir, seia, sekata di dalam melaksanakan segala tanggung jawab pelayanan yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan setiap kami. Dan Tuhan memampukan setiap kami untuk melakukan segala bentuk pelayanan, rencana kegiatan program kerja yang akan dilaksanakan ke depan. Biarlah semua yang kami lakukan sungguh akan mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Bangsa dan negara kami bawa kepadamu Tuhan. Mari berkati senantiasa. Berkati pemerintah kami dalam melaksanakan segala tanggung jawabnya. Biarlah dalam tuntunan hikmat Allah melakukan semuanya itu seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Dan setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai di tempat ini Tuhan, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuntun dan sertai kami dalam perjalanan sehingga boleh tiba di rumah dengan penuh selamat dan nama Tuhan dimuliakan. Bahkan ada di antara kami akan melanjutkan pelayanan sehubungan dengan ibadah penghiburan di tengah-tengah rumpun keluarga yang berduka di kelompok 4. Tuhan berkati dan lindungi kami, biarlah pelayanan yang akan dilaksanakan malam ini juga boleh berjalan dengan baik. Inilah syukur kami Tuhan, ini doa dan seruan kami. Semuanya ini kami datang bawa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah penebus kami yang hidup, bahkan yang sudah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang kita untuk berdiri. Mari kita bersama-sama melakukan Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang. Dan kata-kata selanjutnya, gembala baik bersuling nan merdu. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Masih dalam keadaan berdiri, mari kita melakukan kasih setiamu sungguh lebih baik, lebih berharga dari hidupku. Kita nyanyikan baitnya yang pertama dari PKJ 209. Kasih setiamu sungguh lebih baik. Kasih setiamu sungguh lebih baik, lebih berharga dari
duduk kembali. Tentu saja kita bersyukur atas persekutuan yang boleh kita alami, dan tentu saja masih akan dilanjutkan ibadah-ibadah berikutnya yang dijadwalkan oleh seksi ibadah ya. Seksi ibadah atau seksi apa rakatnya? Kerohanian. Ya. Tentu saja masih ada hal-hal yang akan kita benahi ke depan. Ini adalah hal yang baru, jadi ko wajar ke dikwa tu usulan na ina Pak Saba ko paralu memang tarenung pikirkan, pertimbangkan bagaimana kita mindset itu supaya intinya ko den materi dibagi tetapi di dalamnya tetap bahwa kita akan tetap men-share firman Tuhan. Karena ini perdana, kok mungkin kita bisa mengerti dengan kondisi itu. Kok si sengaran PPGT sabak makanan hari-harinya mau PPGT, jadi memang mereka sudah pandai men-set kegiatan mereka. PKB baru awal pertama ini, dan tentu saja kita akan semakin membenahi ke depan. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Grace, luar biasa materi yang boleh dibagi. Saya juga sering menangis menjadi seorang ibu, tinggalkan anak-anak di rumah, tetapi lewat apa yang di-share oleh Ibu Grace yang memberikan semangat yang baru. Koda dola mi bagi sabala mas sembayang pikita pernah di pesembayangan nina atau terlambat informasi dari pengurus kumaden tu makan malam. Ya, jadi baiklah Bapak Ibu, mari kita kembali bersyukur kepada Tuhan untuk berkat yang boleh kita terima pada malam ini. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh dimungkinkan menikmati persekutuan pada malam ini. Dan berkat-Mu sungguh melimpah kami alami, dan wujud nyatanya bahwa malam ini melalui pengurus menyiapkan makanan untuk kami nikmati bersama. Kami naikkan syukur atas berkat-Mu ini Tuhan. Kami percaya bahwa di dalamnya kekuatan baru boleh kami terima. Terima kasih ya Tuhan, kami sambut berkat-Mu malam ini dengan penuh ungkapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, terima kasih bagi Ibu Pendeta, bagi Ibu Kris. Sekali lagi atas nama PKBGT, mohon maaf atas kekurangan dari pengurus PKB. Mohon juga mungkin dari ibu-ibu bantuannya untuk bagaimana untuk PKB ke depannya. Ya nggak apa-apa, kami menerima masukan kok. Iya, sebagai PKB. Sekali lagi selamat malam, shalom. Ya, sampai jumpa. Terima kasih.